Baik ya, selamat pagi semuanya. Jadi kuliah kita pagi ini akan membahas tentang perencanaan bangunan pengolahan air limbah yang pada prinsipnya mempunyai beberapa eh, penjelasan awal ya berkaitan dengan mata kuliah itu sendiri. Jadi artinya saudara bisa dikatakan sudah menguasai ilmu ini apabila setelah selesai kuliah ini saudara mampu melakukan proses perencanaan bangunan pengolahan air limbah, gitu ya. Nah, bangunan pengolahan air limbah yang dibuat di sini fokusnya kepada limbah domestik, bukan ke industri. Kenapa begitu? Karena secara umum ya prinsip dari pengolahan itu hakikatnya sama. Namun di dalam hal ini ada pengecualian-pengecualian yang perlu disesuaikan secara khusus gitu ya. Tapi karena kita tidak berbicara secara spesifik seperti itu, kita cenderung untuk menguasai prinsip dasar dari perencanaan dulu ya sebelum kita membahas yang khusus-khusus. Karena itu yang paling baik sebagai contoh adalah pengolahan limbah domestik. Namun fokus yang menjadi perhatian di sini adalah limbah domestik dalam skala kota. Jadi nanti yang akan saudara kerjakan itu adalah bagaimana saudara membangun instalasi pengolahan limbah untuk kota. Itu ya, apa saja yang harus saudara lakukan. Nah, ini mungkin yang perlu saya jelaskan sebagai awal dari perkuliahan ini ya. Jadi saya ingin saudara menguasai prinsip-prinsip perencanaan secara baik ya. Yang kedua itu membahas tentang bagaimana proses yang berlangsung selama perencanaan itu dan apa saja output yang harus dihasilkan ya. Saya ingin saudara juga memahami bagaimana kondisi tersebut berlaku apabila terjadi di lapangan ya, karena di dalam hal ini yang kita bicarakan di dalam perkuliahan ini hanya terbatas pada melakukan proses perencanaan dengan menghasilkan output berapa laporan perencanaan, terus kemudian yang kedua adalah gambar perencanaan, yang ketiga adalah BOQ dan RAB. Nah, namun di dalam dunia nyata ya, khususnya di apa? Di eh, prakteknya gitu di lapangan, ada beberapa dokumen lain yang juga saudara harus siapkan sebagai konsultan gitu ya. Nah, siapa tahu nanti ada di antara saudara yang bekerja sebagai konsultan, tentunya hal ini akan menjadi poin penting gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara lulus dari sini sudah bisa melakukan perencanaan, ya, mampu melakukan perencanaan, terus membuat gambarnya beserta beberapa kelengkapannya, secara prinsip saudara sudah menguasai ilmu ini, ya gitu. Nah, seperti biasa saya harus menyampaikan capaian pembelajaran program studi ya yang berkaitan dengan ini. Intinya tentu berkaitan dengan karena kita engineering ya atau bisa dibilang rekayasa. Dalam hal ini fokus kita adalah saya ingin saudara menguasai konsep-konsep dasar rekayasa yang menjadi dasar dari perencanaan itu sendiri. Kemudian ilmu sains dasarnya juga. Kemudian yang ketiga itu mampu melakukan proses perancangan. Karena itu hakikatnya saya sampaikan ya, perencanaan bangunan pengolahan air limbah ataupun air minum, hakikatnya itu adalah menggabungkan semua pengetahuan yang sudah saudara kuasai sejak 3 atau 2 tahun ya. Ini sudah berapa tahun saudara di sini? 2 tahun ya. Sudah 2 tahun lalu. Sehingga sekarang sudah mulai mengarah kepada hal yang sifatnya aplikatif ya terhadap ilmu saudara itu. Nah, yang berikutnya adalah menganalisis hasil research. Mungkin ini hanya sekedar ini tambahan saja untuk meningkatkan sejauh mana kita menguasai ilmu itu ya. Kalau ada misalnya kondisi air limbah yang berbeda dengan apa karakteristik yang berlainan, bagaimana pendekatannya dalam proses perencanaan itu sendiri. Saya kira itu sebagai nilai tambah saja. Tapi yang paling penting bagi saudara adalah bahwa dalam proses pembelajaran ini saudara mampu. Nah, tadi nggak rekod ya saya? Sudah ya? Tapi tidak nyala ya di sini. Oh ada. Mata saya tidak kelihatan. Oke, lanjutkan lagi.
Jadi yang penting bagi saudara itu adalah di dalam proses pembelajaran ini ya, pertama mampu mengaplikasikan konsep teoritis dari rekayasa perencanaan ini, ya khususnya untuk perencanaan bangunan limbah air domestik. Kemudian yang kedua, mampu melakukan perencanaan alternatif ya terhadap air limbah. Kalau misalnya kita menggunakan teknologi ini, kira-kira bagaimana? Kalau menggunakan teknologi yang lain bagaimana? Nah, kita tahu bagaimana perbedaannya dan menentukan alternatif yang terbaik. Jadi dalam hal ini itu yang menjadi eh, apa capaian pembelajaran yang diharapkan. Terus kemudian yang ketiga itu juga menerapkan ilmu teknik lingkungan dalam basic engineering design. Sebetulnya ini ada lagi istilah detail engineering design ya, DED atau basic engineering design. Perbedaannya itu dalam prakteknya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya saudara bekerja di konsultan, kemudian saudara melakukan perencanaan, maka yang saudara hasilkan itu adalah DED-nya. DED ini kemudian nanti saudara serahkan kepada pemilik pekerjaan atau disebut bohir, biasanya pemerintah ya. Kemudian oleh mereka dilelang nanti ada kontraktor yang membangunnya gitu ya. Jadi antara perencana dengan yang melaksanakan sebagai pembangun atau kontraktornya itu berbeda. Tapi kalau BED itu biasanya itu berkaitan dengan eh, proses eh, perencanaan maupun pembangunannya dilakukan oleh pihak yang sama. Sekarang itu banyaknya di Indonesia itu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah karena secara anggaran pemerintah itu biasanya tidak mempunyai cukup anggaran dana ya untuk pembangunan instalasi seperti ini dengan biaya APBN, sehingga biasanya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui misalnya KPBU gitu ya, eh, kerjasama kemitraan antara eh, swasta dan pemerintah yang pada prinsipnya itu semua investasi capex ya maupun operasi dan maintenance itu dilakukan oleh industri, oleh pihak ketiga tersebut gitu ya. Nanti ketika sudah dibangun, dioperasikan, nah pemerintah membayar dengan cicilan ya atau istilahnya tuh kalau dalam hal tertentu membayar tarifnya gitu. Jadi misalnya eh, Surabaya ingin membangun instalasi pengolahan air limbah ya skala kota. Kemudian di dalam hal ini bekerja sama dengan pihak ketiga, PTA gitu ya. Nah, PTA itu kemudian membangun instalasi di Surabaya ini dengan kapasitas yang disepakati, kemudian setelah terbangun dengan uang mereka ya, kemudian dioperasikan. Nah, dengan masa tenggang waktu 20 tahun misalnya, Surabaya harus mengirim limbahnya ke situ, otomatis kan ya, karena yang minta kan kota Surabaya. Dan Surabaya harus membayar sejumlah uang yang sesuai dengan tarif dari setiap tonase atau setiap meter kubik air limbah yang dihasilkan. Mereka yang mengoperasikannya, Surabaya cuma bayar tarif aja atas jasa yang diberikan oleh industri. Tapi tentunya industri ini menghitung biaya tarifnya itu didasarkan kepada pertama capex yang sudah dia keluarkan, terus opex yang akan di expand dikeluarkan selama periode 20 tahun kerjasama itu dan tentunya ada profitnya juga gitu ya, katakanlah seperti itu, sehingga nanti jatuhnya tuh per kubik meter air limbah harus bayar ke berapa ke mereka. Nanti kalau setelah 20 tahun ya mereka akan menyerahkan itu lagi ke Pemkot atau pemerintah kota Surabaya ini misalnya ya, setelah selesai 20 tahun dioperasikan diserahkan asetnya menjadi milik Pemkot gitu. Nah, itu yang namanya kalau dalam bahasa ininya ini ya BOT, Build, Operation and Transfer gitu. Banyak skema-skema yang kalau nanti saudara baca di perjanjian-perjanjian kerjasama kemitraan ya antara pemerintah dan swasta seperti itu. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, biasanya perencanaannya berarti dilakukan oleh si vendornya atau si kontraktornya tadi atau pihak ketiga tadi ya, yang bekerja sama, perencananya mereka lakukan, dan kemudian dibangun dan dioperasikan oleh mereka sendiri. Maka dalam hal ini biasanya yang harus dia tampilkan itu yang disebut dengan basic engineering design.
Dan kebanyakan kalau sistem-sistem seperti itu mereka biasanya juga menggunakan paket-paket sih gitu ya. Jadi sistem misalnya menggunakan MBR gitu atau MBBR katakanlah itu juga sudah menggunakan sistem yang skala besar tetapi ada lisensinya, ada paketnya dan sebagainya sehingga biasanya eh, tidak banyak hasil perhitungannya gitu kecuali yang umum saja ya sehingga di dalam hal ini basic engineering design itu walaupun mirip dengan DED tetapi agak sedikit berbeda gitu ya. Karena biasanya mereka hanya menampilkan ini tipe sekian, kapasitas sekian gitu ya, mereknya apa, lisensinya apa gitu ya gitu. Jadi tidak terlalu didetilkan lagi untuk setiap unitnya. Sedangkan kalau DED, karena saudara bekerja sebagai konsultan yang nanti gambar hasil perencanaan saudara itu akan digunakan sebagai dasar untuk membangun oleh kontraktor. Jadi saudara sebagai perencana itu wajib melakukan istilahnya tuh wajib melakukan perencanaan itu dengan hasil gambar yang bisa dibaca oleh mereka sehingga mereka bisa membangun BPAL itu sesuai dengan yang saudara maksud gitu ya. Jangan sampai saudara melukis, bukan melukis ya, menggambar karena menggambar teknik ya, bukan lukis teknik. Menggambar dengan maksud A, tetapi yang dihasilkan di dalam proses pembangunannya jadi B misalnya kan, nggak mungkin. Jadi itu sebabnya mengapa di dalam proses perencanaan ini saudara harus membuat gambar-gambar dengan nanti di dalam tugas satu semesternya harus membuat gambar-gambar teknik yang ditujukan untuk semua unit dalam hal tertentu, terus beberapa didetilkan, tidak semua kalau itu, dengan tujuan agar saudara berlatih ya bagaimana membuat dan mengkomunikasikan gambar teknik saudara agar sesama engineer mengerti dengan gambar saudara gitu. Itu intinya ya. Nah, di dalam hal ini apa saja yang harus saudara buat? Pertama, bangunan pengolahan instalasinya sendiri yang bermaksud untuk mengolah air limbahnya gitu ya. Terus yang kedua, bangunan pengolahan lumpur. Loh, kok ada pengolahan lumpur? Begini ya, saya ceritakan ketika saudara berbicara, bentar ya saya harus nulis. Ketika saudara berbicara air limbah, hakikatnya ya, hakikatnya kalau ini air limbah, ini apa? H2O, air kan? Nah, tetapi kalau ada limbah berarti ada X-nya gitu ya. Ya, X ini. Nah, X ini yang disebut dengan limbah itu bisa dibagi dalam dua kategori. Ya, karena di dalam prakteknya yang namanya limbah itu kita sebut sebagai zat padat atau kita sebut sebagai solids. Solid ini ada dua jenis kalau dalam air limbah ya, dua jenis utama. Pertama adalah yang disebut dengan partikel pencemar solid yang besarannya itu kelihatan. Dan kalau dia dibiarkan, dia mengendap sendiri. Apa namanya? Hah? Ya settlable solid dalam bahasa yang lebih akrab apa disebut? Suspended solid ya, SS. Zat padat tersuspensi. Sedangkan ada lagi pencemar solid juga, tapi tidak kelihatan. Ibaratnya misalnya, saudara tahu air garam ya, lihat garamnya enggak? Saudara lihat air minum yang manis, saudara lihat ada gulanya enggak? Nah, kita baru merasakannya setelah meminumnya misalnya. Tetapi prinsip utamanya adalah kita tidak melihatnya. Karena itu pencemar yang seperti itu yang kita sebut sebagai pencemar yang terlarut ya, dissolved solid ya, DS ya. Jadi ini yang tersuspensi dan ini yang larut ya, terlarut maksudnya. Nah, jadi secara prinsip kedua pencemar itu yang kita hadapi gitu ya. Jadi ketika saudara melakukan proses pengolahan, hakikatnya yang saudara lakukan sebetulnya adalah memisahkan. Kan tadi H2O plus X. Nah, jadi ketika saudara melakukan proses pengolahan itu hakikatnya adalah saudara memisahkan X dari H2O gitu. Intinya gitulah sederhananya ya supaya paham dulu.
Walaupun kenyataannya X itu tidak bisa dipisahkan 100% gitu ya. Tapi paling tidak kembali lagi menjadi H2O gitu. Ya paling tidak ada usaha lah gitu ya. Nah, proses pemisahan itu menyebabkan X itu akan terpisahkan dan mengendap atau tetap tinggal di dalam mana? Di dalam BPAL-nya. Jadi air limbah masuk ya, keluar jadi air, katakanlah gitu ya. Limbahnya di mana? Ya di dalam IPAL-nya itu sendiri. Di dalam BPAL-nya itu sendiri. Jadi hakikatnya proses pemisahan limbah itu tidak betul-betul murni menghilangkan, tapi memindahkan pencemar yang tadinya ada di zona air menjadi di zona lumpur. Karena itu lumpurnya itu harus diolah gitu ya, tidak bisa langsung dibuang juga. Kenapa? Karena lumpur-lumpur tersebut mengandung bahan-bahan pencemar tadi. Terus buat apa hakikatnya mengolah gitu ya? Nah, apa makna mengolah itu juga menarik untuk dibahas ya. Tapi yang paling menarik bagi kita itu adalah bahwa ketika kita melakukan perencanaan bangunan pengolahan air limbah, hakikatnya itu kita tidak menyelesaikan atau bukan tidak menyelesaikan, tidak menghilangkan masalah. Ada masalahnya. Karena yang tadinya masalahnya ada di dalam air, karena air limbah menjadi air kan sudah terhilangkan masalah di dalam airnya. Sekarang masalahnya pindah menjadi masalah dalam lumpur. Jadi pengolahan air limbah itu memecahkan masalah ya dengan masalah baru, yaitu lumpur. Karena tidak ada yang ceritanya memecahkan masalah tanpa masalah kecuali penggadaian. Kalau penggadaian iya ya memecahkan masalah tanpa masalah katanya. Ini saya jadi promosi penggadaian ya. Nah, hakikat tadi yang saya bilang ya, hakikat dalam proses pengolahan itu hakikatnya sebetulnya tidak menghilangkan saya bilang, tapi pertama hanya memisahkan saja. Dan kedua, yang lebih penting lagi itu mengkonversi. Mengkonversi itu merubah bentuk gitu ya. Dari yang tadinya katakanlah dalam bahasa ini itu tidak stabil menjadi stabil. Atau dalam bahasa yang sederhananya mungkin dari yang tadinya berpotensi bahaya menjadi tidak berbahaya. Itu intinya. Kapan suatu benda dikatakan berbahaya dan tidak berbahaya itu maksudnya begini ya. Dalam konsep pengolahan air limbah itu, apalagi terutama limbah domestik, yang menjadi unsur pencemar utamanya apa? Yang X itu tadi. Nah, pertama saya dikatakan zat, padat, kan gitu kan. Solid. Solid itu bisa ada yang terlarut, ada yang tersuspensi, saya bilang tadi. Tapi hakikatnya, dari bentuknya, pencemar itu sebetulnya utamanya terdiri dari apa? Dari organik gitu ya. Kenapa dari organik? Karena keluar dari organ tubuh manusia. Memang ketika dulu ya, kenapa dikatakan organik itu? Ketika masalah dulu pengetahuan belum terlalu berkembang seperti sekarang, zaman kuno dulu lah, zaman antah berantah ya, zaman Konoha. Jadi pada waktu itu orang-orang ya paling tidak peneliti zaman itulah gitu ya, mereka melihat hal yang menarik gitu ya ketika mereka melihat zat-zat atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari tubuh manusia, termasuk tubuh manusia atau makhluk hidup lah secara umum, atau dengan kata lain dari organ makhluk hidup, itu selalu membusuk. Gitu. Sementara yang selain itu, katakanlah batu, besi gitu ya, dan sebagainya, mineral tetap aja bentuknya, tidak ada pembusukan. Akhirnya untuk membedakan itu, mereka mengatakan bahwa yang membusuk itu yang disebut dengan organik gitu ya. Sedangkan yang tidak membusuk itu yang anorganik gitu. Nah sama ini juga ya. Kenapa disebut organ? Karena dari organ makhluk hidup gitu ya. Jadi sesuatu yang berasal dari makhluk hidup itu cenderung mayoritas adalah bahan organik. Nah, ketika proses pengetahuan berkembang, kemudian ada kimia dan sebagainya, orang baru kemudian tahu bahwa yang namanya organik itu sebetulnya apa? Senyawa organik itu sebetulnya
Kenapa? Material karbon itu apa aja? Jadi, sebetulnya tidak salah berupa karbon karbon, tetapi definisi yang lebih pasnya itu adalah bahwa yang namanya senyawa organik adalah senyawa yang terbentuk setidak-tidaknya dari karbon dan hidrogen. Ya, kalau kita selama ini bercerita organik itu selalu yang menjadi itunya C6, H12O6 gitu ya, gula. Sehingga orang mengatakan bahwa organik itu terdiri dari CHO, tidak juga. CH saja sudah disebut organik. Contohnya apa? Misalnya CH4. Ya. CH4 itu senyawa organik yang kalau misalnya dibakar itu menghasilkan energi. Ya. Jadi yang disebut bahan organik itu adalah setidaknya secara kimia terbentuk dari karbon dan hidrogen. Umumnya itu berasal dari aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup, terutama manusia gitu ya. Ya, semua makhluk hidup itu pasti menghasilkan bahan organik. Dan itulah yang menjadi prosentase utama di dalam proses pengolahan air limbah domestik, yaitu bahan organik gitu. Oke, jadi itu yang perlu saudara ketahui ya. Jadi kalau kembali lagi kepada capaian pembelajaran mata kuliah ini ya, otomatis konsep-konsep dasar itu saudara harus mengetahui ya. Ketika saudara bicara tentang bagaimana merencanakan pengolahan air limbah, tapi saudara tidak mengerti pencemarnya itu hakikatnya apa, bagaimana saudara mau berencana gitu ya. Tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saudara harus mengetahui dulu dengan baik apa yang menjadi your issue, your business gitu ya. Masa kita mau mengolah air limbah tapi kita tidak tahu pencemarnya tuh apa, seperti apa karakteristiknya. Karena itu mau tidak mau, langkah pertama di dalam proses pengolahan air limbah atau perencanaan ini, saudara betul-betul harus memahami karakteristik dari air limbah itu seperti apa. Ya, barulah kemudian saudara berbicara soal teknologinya gitu ya, dan apa-apa saja yang harus dihasilkan. Oke, jadi itu sebabnya nanti di dalam materi pembelajarannya ini ya kita akan menentukan kalau saudara dijadikan sebagai konsultan ya misalnya terus kemudian diminta untuk coba rencanakan bangunan pengolahan air limbah untuk Kota Surabaya, maka yang pertama-tama harus saudara lakukan adalah apa? Menentukan kapasitasnya kira-kira berapa besar kan gitu yang bisa melayani penduduk Kota Surabaya itu. Nah, ya ini yang pertama ya. Nah, eh, terus kemudian nanti eh, menentukan pengolahannya tuh kalau sudah tahu kita akan membangun sekian besar, terus nanti kira-kira prosesnya yang kita mau pakai apa? Ketika sudah ditulis prosesnya, proses pengolahannya, terus kira-kira besaran dimensinya seperti apa gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita melakukan proses perhitungan dimensinya. Nah, di sini barulah kemudian kita melakukan kajian secara detail untuk setiap unitnya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti saudara bisa lihat sendiri ya dari beberapa materi pembelajaran yang disampaikan. Tapi hakikat utama yang harus saudara pahami adalah bahwa kalau kita mengolah air limbah, memisahkan pencemar dan mengkonversi, tadi saya mengatakan mengkonversi dari yang tidak stabil menjadi stabil. Jadi pengertian tidak stabil itu karena dia masih berbentuk organik dan organik itu masih bisa terurai. Jadi senyawa yang masih bisa terurai hakikatnya itu adalah senyawa yang belum stabil. Yang sudah tidak bisa diurai lagi itu yang sudah stabil. Contoh ya tadi yang saya katakan, kalau misalnya gula C6 H12O6 itu kan nanti terurai, itu menjadi apa? CO2 dan H2O kan? C6 H12O6 kemudian dengan 6O2 nanti menjadi CO2 dan H2O. Perhatikan CO2. CO2 itu senyawa yang organik apa anorganik? Anorganik karena tidak mengandung H. H2O ada H tapi tidak ada C. Jadi dua-duanya organik. Jadi artinya melakukan proses konversi itu merubah organik menjadi anorganik. Dari instabil menjadi stabil. Kenapa saya kata demikian? Karena kalau sudah menjadi anorganik, hakikatnya dia sudah berubah menjadi unsur-unsurnya.
menjadi unsur-unsurnya, sehingga unsur-unsur itu maksudnya C-nya, H. Nah, sebenarnya selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya dia akan digabungkan lagi menjadi organik oleh, kalau di alam, oleh apa? Kurang keras. Apa, Pak? Jadi anorganik ini kemudian akan disusun kembali menjadi bahan organik oleh produsen. Dalam hal ini adalah tumbuhan. Kan mekanisme dalam siklus apa? Siklus hidup kan seperti itu ya. Jadi ketika ya katakanlah kita itu mati gitu ya. Kita kan bahan organik kan, betul tidak? Ketika kita mati, apa yang dilakukan? Terjadi proses penguraian. Nah, itu sebetulnya terjadi proses konversi dari badan kita yang tadinya organik itu menjadi anorganik, menjadi unsur-unsurnya, menjadi C, menjadi H, dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh bakteri. Ya, jadi setelah menjadi unsur-unsurnya, kemudian oleh produsen itu akan digabungkan kembali menjadi makanan. Dari produsen itu menjadi sumber makanan bagi konsumen satu, konsumen dua. Nanti setelah dimanfaatkan sebagian, dia kemudian kembali lagi mati gitu. Kemudian setelah mati diuraikan lagi oleh bakteri dan teruslah. Gitu. Jadi ada pengurai, ada produsen, ada konsumen kan gitu kan. Nah, hakikat yang saudara lakukan di dalam proses pengolahan air limbah itu adalah proses apa? Penguraian. Jadi menggunakan jasa mikroorganisme sebagai pengurai. Jadi bakteri itu digunakan untuk tahap penguraian dari organik menjadi anorganik. Jadi hakikat dalam proses penguraian itu seperti itu. Nah, karena itu nanti saudara akan dikenalkan ya berbagai macam teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme itu, baik mikroorganisme yang sifatnya aerobik, anaerobik, fakultatif, kemudian bakterinya sendiri itu bisa dibiarkan di dalam reaktor atau tersuspensi, atau melekat pada media yang tersebut terlekat, atau hibrid gitu ya. Nah, hal-hal ini yang kemudian nanti kita akan bahas di dalam perkuliahan selama 1 semester ini, yang harapannya bisa memberi insight pada saudara ya, oh kalau saya mau merencanakan ini, apa saja yang harus saya lakukan, tahapannya apa saja. Ya, jadi itu intinya. Nah, karena itu kalau saudara lihat outline kuliahnya, ya saudara mungkin bisa mempelajari ini setiap 1 minggu sekali kita, atau setiap minggunya tuh apa-apa saja materi yang akan diberikan. Jadi nanti ini tolong diperhatikan ya hal-hal apa saja yang akan saudara dapatkan dari pertemuan kita selama 16 minggu ya. Tapi seperti yang sudah-sudah, kita akan melakukan kajian khususnya untuk proses tahap pertama itu sampai minggu ke-7. Setelah itu minggu ke-8 kita ada ujian tertulis ya. Nah, coba kalau saudara perhatikan di situ ya, ujian tertulisnya itu bobotnya setidak-tidaknya 25%. Terus nanti ujian akhir berarti 25% lagi kan, tinggal 50, terus 50-nya lagi Pak. 50-nya itu didapat dari tugas besar saudara, terus kemudian kuis dan tugas-tugas mandiri atau tugas kelompok yang sengaja diberikan pada waktu perjalanan, termasuk nanti setelah ini ya. Saran saya, saudara harus mengerjakan tugas itu ya. Sebab kalau saudara hanya mengerjakan ujian, kalaupun saudara dua-duanya 100, maksimum hanya 50. Saudara tetap tidak akan lulus dari kuliah ini. Itu sebabnya tugas itu harus masuk gitu ya. Terutama tugas besar. Kalau tugas besar tidak masuk, berarti ya sudah, bye-bye. Saya juga tidak mau buang waktu menilai hasil ujian saudara, karena pasti saudara tidak lulus. Jadi tugas besar harus masuk. Nah, tugas tambahannya itu harus dikerjakan. Karena itu akan menolong saudara ya. Yang tadinya mungkin dapat D jadi C. Yang tadinya jadi A, B bisa jadi A gitu. Karena tugas. Ya. Jadi tolong itu dikerjakan karena akan membantu saudara. Sebab pengalaman saya kalau hanya menilai dari ujian ya, saudara nggak benar, ya namanya ujian lah ya, waktu cuma sekitar 2 sampai 3 jam, kadang-kadang tidak kekejar itu ya, mengerjakan semua yang saudara paham. Karena untuk bisa lulus ujian itu kan ada 2 syarat ya.
Pertama, saudara mengerti bagaimana cara mengerjakannya, kan gitu kan? Mengerjakan soalnya, menjawab soalnya. Yang kedua, saudara mempunyai waktu yang cukup dengan waktu yang disediakan. Kalau saudara bisa tapi mengerjakannya itu sambil lewat waktu, ya tidak akan dikerjakan, ya. Tidak akan selesai maksudnya. Tetap aja saudara dinyatakan tidak tidak cukup, gitu, tidak layak ya. Nah karena itu adanya tugas ini sangat membantu ya. Jadi untuk setengah semester ini nanti saya yang akan memberikan materinya setengah semester lagi, dan kebanyakan setengah semester itu proses biologis. Itu nanti dari Pak Agus Slamet ya. Jadi nanti kita tandem setengah semester. Itu kira-kira ya gambarannya. Sedangkan buku referensinya adalah seperti yang disampaikan di sini. Saudara sudah punya bukunya apa tidak? Oke ya, pasti sudah punya di apa istilahnya tuh virtual, bukan virtual, apa istilahnya? E-book ya, e-book maksudnya. Tapi di samping itu yang nomor 78 ya, nomor 78, 56 ya. Saudara juga harus coba di ini ya, di download dari Kementerian PUPR. Di library-nya itu ada beberapa pedoman dalam perencanaan ya. Di situ ada pedoman perencanaan untuk sistem pengolahan air limbah. Eh, Istilahnya di sana SPALDT, sistem pengelolaan air limbah terpusat ya, terpusat domestik. Nanti SPALDS, sistem pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, terus kan nanti ada lagi yang S setempat. Itu yang untuk air limbah ya. Itu bukunya ada ini ya. Terus kemudian ada lagi sistem perencanaan untuk air minum, sistem perencanaan untuk drainase, sistem perencanaan untuk TPA dan persampahan. Semua ada sebetulnya ya. Karena saudara adalah mahasiswa teknik lingkungan ya, harus menguasai itu. Bukan harus menguasai, harus mendownload itulah gitu ya, untuk digunakan sebagai pedoman. Karena gini ya, di dalam perencanaan itu eh, saudara tuh harus memenuhi dua dua kriteria kalau perencanaan di lapangan itu ya. Pertama, saudara harus memastikan bahwa hasil perencanaan saudara itu sesuai dengan teori yang berlaku. Harus ada dasar teorinya ya pada perencanaan penghitung dimensi dan sebagainya. Tapi yang kedua juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya ya, dalam sistem plumbing misalnya, eh, apa namanya, eh, sistem plumbing dalam sistem perpipaan dalam gedung atau sistem plumbing ya, itu biasanya kalau dari hasil teoritis saja, itu saudara misalnya menghasil perhitungannya itu cukup dengan 7,5 atau dibilang 3 dim gitu, ininya apa namanya itu diameter pipa. Tapi di dalam aturan gedungnya, untuk gedung dengan skala sekian misalnya, maka eh, pipa minimum, diameter pipa yang minimum yang digunakan harus 4 dim atau 10 cm misalnya gitu ya. Maka walaupun hasil perhitungan saudara itu 3 dim, tetap saudara harus menggunakan 4 dim sebagai sisanya gitu. Jadi hal-hal seperti itu pasti terjadi di dalam proses perencanaan. Karena itu saya sarankan saudara mendownload peraturan-peraturan terbaru yang berkaitan dengan pedoman perencanaan ya. Kalau saudara menjadi perencanaan nanti ya. Karena kalau di dalam sidang-sidang ini, sidang-sidang perencanaan, karena saya termasuk anggota di dalam KKBG ya. KKBG itu Komite Keandalan Bangunan Keandalan Kelayakan dan Keandalan Bangunan Gedung. Itu tuh yang pertama kali diperiksa dasar desainnya itu menggunakan peraturan yang mana. Gitu. Kadang-kadang ada perencana itu yang menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku 2002, dan itu sudah lama sekali kok masih dipakai gitu ya. Nah, hal-hal itu tuh menjadi yang harus saudara perhatikan ya. Jadi tolong yang 5, 6 dan seterusnya kalau saudara berminat menginginkan mendownload, paling tidak disimpan dulu gitu. Siapa tahu nanti saudara menggunakannya. Terutama kalau saudara bekerja sebagai konsultan atau saudara bekerja sebagai perencana di Kementerian PU.
atau kementerian, bisa juga di Bapeda, di beberapa kementerian yang ada di pemerintah kita ya. Mau di perumahan misalnya atau di KLH, pasti pakai gitu ya. Harus ada peraturannya yang digunakan sebagai dasar. Baik ya, kita sekarang akan bicara soal siklus perencanaan supaya saudara tahu ketika saudara berencana itu dalam posisi di mana gitu ya. Nah, saya ingin membahas sebelumnya tentang apa yang disebut dengan siklus perencanaan. Ya, jadi siklus perencanaan itu berkaitan dengan proses dari mulai awal suatu bangunan perencanaan itu dibuat sampai kemudian dioperasikan dan kemudian sampai kemudian diperbaharui atau diluas, diperbesar. Hakikatnya mengikuti, memenuhi atau memiliki tahapan apa saja ya. Jadi katakanlah kota Surabaya ya, kota Surabaya berniat untuk membangun instalasi pengolahan air limbah atau bangunan pengolahan air limbah. Kita bisa mengatakan yang mana saja ya, sama saja. Nah, maka langkah pertama yang dilakukan adalah apa? Membuat apa yang disebut dengan FS, studi kelayakan ya. Terus kemudian kalau studi kelayakan itu sudah dinyatakan layak, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan. Perencanaan yang hakikatnya terbagi dua tahapan. Yang disebut dengan apa yang disebut preliminary study, ya. Apa yang disebut preliminary study atau di dalam beberapa hal disebut juga preliminary design, ya, desain awal. Gini ya, kalau kita melakukan perencanaan suatu bangunan pengolahan air limbah itu kan skalanya besar. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung gitu ya melakukan perencanaan dengan menghitung semua unitnya secara detail. Loh, nanti kalau setelah jadi tiba-tiba nggak bisa dibangun gitu, tempatnya aja nggak cukup misalnya gitu dan seterusnya. Maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita harus membuat tahapan perencanaan awal dulu, yang disebut dengan preliminary study atau preliminary design. Yang tujuannya adalah untuk memberi gambaran secara garis besar tentang konsep perencanaannya, dan apakah itu bisa diterapkan atau bisa dibangun di tempat yang disediakan. Karena kalau kita menjadi seorang perencana, biasanya pemerintah kota tuh sudah menentukan ini nanti ya buat IPAL, ini lokasinya gitu ya. Ini lahan yang digunakan. Misalnya luas tanah yang digunakan cuma 2 hektar misalnya. Nah, maka yang menjadi pertanyaan besarnya tuh nanti kalau itu dibangun cukup apa enggak gitu. Nah, banyak variabel lain yang harus saudara perhatikan di dalam preliminary. Nanti akan saya detilkan, tapi yang penting itu adalah kita harus membuat gambaran umum dulu, sampai kemudian antara kita sebagai konsultan dengan yang memberi pekerjaan, disebut bohir ya, itu sama-sama sepakat. Oke, berarti teknologi yang dipilih apa, ya, kemudian batasan-batasan yang harus kita gunakan apa. Barulah setelah itu sepakat, maka dilakukan apa yang disebut dengan DED, Detail Engineering Design. Jadi kita membuat perencanaan secara rinci. Jadi konteksnya yang kita sekarang bicarakan ya, kita bukan sebagai perencana dan pembangun ya. Jadi makanya kita tidak bicara BED, yang kita bicarakan kita sebagai konsultan saja. Makanya kita bicara DED ya. Nah, DED itu barulah kita mendetilkan setiap ini ya, setiap unit itu. Ketika itu sudah jadi, nah maka langkah berikutnya adalah prosesnya akan ditenderkan, bidding ya. Ditentukan siapa pemenangnya, setelah penentuan pemenangnya siapa, kontraktornya siapa, kemudian dilakukanlah proses konstruksi ya, konstruksi sampai kemudian jadi. Nah, kalau misalnya bangunannya sudah jadi ya, biasanya di dalam sistem bangunan sipil misalnya mereka menggunakan ada periode yang disebut commissioning ya, untuk memastikan apakah hasil perencanaan itu sudah bagus, sudah siap. Misalnya apakah ada retak apa tidak si bangunannya ya, ada metode apa yang disebut commissioning itu untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan sesuai dengan speknya sudah siap semua sehingga siap untuk diserah terimakan. Nah,
Kalau untuk bangunan pengolahan limbah ada tambahannya lagi selain commissioning itu, yaitu periode periode startup. Karena startup itu minimal ya digunakan waktunya itu antara 3 sampai 6 bulan tergantung besarannya. Apa yang disebut dengan periode startup? Periode start itu periode di mana unit instalasinya itu di, dijalankan sampai mencapai kapasitas yang diinginkan atau steady state. Ya. Maksudnya ngerti nggak? Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa pengolahan air limbah itu menggunakan jasa jasa apa? Mikroorganisme. Nah, jasa mikroorganisme sehingga mikroorganisme itu baru bekerja sesuai dengan harapan kita kalau sudah mencapai jumlah tertentu, gitu. Kan tonase bahan organik yang masuk itu yang jumlahnya sudah tertentu kan? Sekian ton misalnya 1.000 ton misalnya per hari. Nah, berarti kalau 1.000 ton, setidak-tidaknya mikroorganisme yang ada di dalam reaktor itu 4.000 ton. Nah, dapat 4.000 ton dari mana ya kalau bukan dari proses mengembangbiakan. Makanya ya, bagi katakanlah orang awam, IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Tapi bagi orang teknik lingkungan, harusnya kita memandang bahwa IPAL itu adalah instalasi peternakan bakteri. Karena di situ kita membesarkan bakteri, menumbuhkannya sehingga mencapai jumlah yang tersebut. Karena hanya dengan jumlah itulah mikroorganisme itu akan mampu mengolah air limbah sesuai dengan standar yang diberlakukan, sesuai dengan target yang ditetapkan. Gitu. Jadi nggak sembarangan gitu ya, tiba-tiba langsung jalan nggak bisa. Gitu. Harus ada periode menumbuh kembangkan bakteri itu agar mencapai jumlah yang cukup sehingga pengolahan berarti berjalan. Kalau itu sudah jalan, barulah kemudian dioperasikan. Ya, kalau sudah dioperasikan, kemudian nanti suatu saat mencapailah kapasitas desainnya. Di dalam perencanaan itu apa yang disebut dengan saudara mungkin mengenal apa yang disebut dengan periode perencanaan atau design period. Ya. Nah, apa yang disebut dengan design period, periode perencanaan? Ilustrasinya gini ya. Kalau ini kan sebagian besar saudara itu, terutama yang mahasiswa ya, itu kan calon ibu katakan ya. Kalau saudara misalnya punya bayi, sederhananya ya, saudara tuh punya bayi usianya 1 tahun. Kemudian saudara ingin memberikan baju untuk si anak ini. Pertanyaan saya, berapa ukuran baju yang akan saudara gunakan untuk anak ukuran 1 tahun? Apakah saudara akan memilih ukuran 1 tahun juga? Ataukah mungkin lebih besar daripada 1 tahun supaya baju tersebut akan dipakai dalam periode tertentu sehingga lebih awet ya? Itu saudara tidak menghambur-hamburkan uang ya? Itu. Masa kalau misalnya saudara punya anak 1 tahun, dikasih baju ukuran 1 tahun, ya baru hari itu aja sudah pas dan besoknya sudah tidak cukup kan gitu kan? Nah sehingga yang coba kalau saudara punya bayi akan usia 1 tahun itu mau diberi untuk usia berapa bajunya misalnya? Coba tanya itu. Ya kamu kira-kira aja, Hah? 1,5 tahun. Oke, kamu 2 tahun. Nah artinya apa? Periode perencanaan dari saudara, kalau saudara memberi baju dengan usia untuk 1,5 tahun, berarti adalah periode perencanaannya 0,5 tahun. Tapi kalau saudara, karena membeli untuk 2 tahun, maka periode perencanaannya 1 tahun. Karena saudara memberi baju 1 tahun, usia 1 tahun untuk yang 2 tahun, kan? Nah, itu intinya ya. Itu yang disebut periode perencanaan. Nanti kalau sudah 1 tahun, maka si baju itu dianggap sudah tidak layak lagi dipakai ke selanjutnya karena sudah harus dikembang diganti dengan yang baru gitu ya. Atau si bajunya dipermak menjadi lebih besar. Nah, itulah yang disebut dengan periode perencanaan. Jadi periode perencanaan itu adalah periode di mana bangunan pengolahan air limbah itu beroperasi sampai mencapai 100% kapasitas desain.
Gitu. Paham ya? Nah, cuman yang perlu juga saudara perhatikan ketika nanti ini juga kita kembali lagi ke situ ya nanti. Tapi walaupun demikian, saudara harus paham bahwa yang disebut periode perencanaan itu tadi saya bilang itu maknanya ya, tetapi pengertiannya kan kalau begitu berarti ada tahun awal perencanaan, ada tahun akhir perencanaan kan gitu kan. Nah, yang disebut tahun awal perencanaan itu kapan? Nah, nah, yang disebut dengan tahun awal perencanaan itu adalah tahun ketika pertama kali instalasi itu bekerja. Jadi sejak penyerahan tadi ya. Jadi kalau misalnya sekarang saudara itu tahun 2024, yang disebut tahun perencanaan itu bukan tahun 2025 lah ya sekarang ini. Yang disebut tahun awal perencanaan itu bukan ketika saudara pertama kali berencana tahun 2025, enggak. Tapi yang harus saudara hitung itu ketika nanti beroperasi. Itu sebagai tahun awal perencanaannya. Jadi misalnya ya, coba hitung sekarang itu tahun 2025. Terus saudara pada tahap preliminary study sekarang itu. Katakanlah preliminary study dengan detail engineering design butuh waktu sekitar 7 bulan gitu ya. Terus kemudian untuk biddingnya 3 bulan, jadi 10 bulan. Terus konstruksinya 1 tahun misalnya, jadi 1 tahun 10 bulan. Pemosian yang lagi 2 bulan misalnya, komisioner startup katakanlah dipercepat supaya gampang hitungnya. 2 tahun kan gitu berarti karena 2 bulan jadi totalnya 2 tahun. Berarti tahun awal perencanaannya itu tahun 2027. Terus kemudian kalau saudara menentukan periode perencanaannya itu 20 tahun, berarti akhir periode perencanaannya adalah 2047. Gitu cara ngitungnya. Ya. Nah, asumsinya ketika 2027 itu, maka instalasi tersebut sudah mencapai 100% kapasitas desainnya, sehingga harus penambahan lagi kalau misalnya diperlukan. Gitu. Ya. Walaupun dalam kenyataannya biasanya selalu saja under design, ya, apa masih belum memenuhi kapasitas desain karena banyak faktor ya. Tapi konteks kita tidak bicara dulu soal itu, tapi yang perlu saudara ketahui pemahamannya ya bahwa yang disebut dengan periode perencanaan itu seperti itu pengertian. Nah, oke ya. Sekarang kita bicara tentang kalau saudara diminta untuk melakukan feasibility studies apa saja ya, itu juga satu pekerjaan sendiri gitu ya, biasanya sekitar 3 bulanan. Nah, di dalam kajian kelayakan ini, saudara membuat penilaian awal ya, apakah suatu proyek pembangunan instalasi pengolahan itu bisa dianggap layak apa tidak? Layak dari segi apa gitu ya, yang pertanyaan. Nah, pertama tentunya harus layak dari segi ekonomi dan finansial. Pertanyaan saya, apa bedanya sih aspek ekonomi dan aspek finansial itu? Kalau saudara diminta mengkaji, bedanya apa? Mungkin ada yang bisa memberi masukan? Apa bedanya saudara mengkaji aspek ini layak secara ekonomi, ini layak secara finansial? Apa yang menjadi kata kunci? Oke, saya kira sudah hampir mendekati ya. Tapi mungkin ada yang bisa menjawab lain? Ya, coba. Mm-mm. Yang bisa dilakukan oleh pengguna ini orangnya cukup banyak untuk membayar iuran misal untuk operasionalnya seperti itu tadi lebih ke uangnya ada apa enggak untuk operasional. Kalau ekonomi itu mungkin lebih ke uh, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari si instalasinya. Misal kalau kita instalasinya kita butuh orangnya, kalau ada kerja-kerjanya itu kan mungkin lebih ke dampak ekonomi yang di yang ada karena adanya instalasi itu. Mungkin kayak gitu.
Sebetulnya agak mirip ya, juga mendekati, tetapi mungkin belum terlalu fokus. Jadi maksud saya gini, kalau kita bicara kata kuncinya ya, itu supaya lebih sederhana saja. Kalau kita bicara finansial, maka yang kita kaji adalah profitnya. Kalau tidak profit ya lawannya profit gitu ya, non profit, tidak profitnya. Terus kalau kalau kita bicara kajian ekonomi, maka yang kita kaji adalah benefitnya atau dalam bahasa Indonesia kebermanfaatannya. Kalau tadi kan profit itu adalah untung tidak gitu kan. Kalau ini bermanfaat apa tidak? Nah, jadi itu bedanya sebetulnya. Kebermanfaatan tidak harus diukur dengan uang kan, gitu. Tapi kalau yang namanya profit itu tetap bicaranya uang gitu. Saya investasi 10 miliar dalam waktu 20 tahun, uang itu kembali nggak? Plus dalam tanda kutip ya bunganya dan sebagainya gitu ya, keuntungannya. Kalau misalnya oke, menguntungkan, ya kita akan ambil gitu. Itu kita bicara analisis finansial. Makanya tadi seperti yang disampaikan teman-teman, ketika seseorang itu mengkaji secara finansial, gitu ya, pasti yang dikaji itu adalah pertama kira-kira berapa capex dan opex dari bank. Capex itu adalah capital expenditure. Jadi bagaimana berapa biaya untuk membangunnya instalasi tersebut. Terus kalau opex itu operation expenditure-nya. Ketika mengoperasikannya dia butuh berapa waktu. Nah, itu kan biasanya tadi saya bilang periode 20 tahun ya. Dia akan hitung OPEX selama 20 tahun berapa dia mengeluarkan duit, terus kemudian apa namanya? eh, investasinya berapa untuk bangun instalasi ini. Nah, itu yang dia akan gunakan. Terus setelah itu dia lihat nanti proses ini akan dibayar harus dibayar berapa oleh pemerintah melalui oleh masyarakat melalui pemerintahnya gitu ya. Setiap tahunnya mereka harus bayar tarif berapa untuk persatuan itu. Jadi nanti ya, kalau kemudian ternyata harga persatuan meter kubik air limbah yang akan diolah tuh harganya itu masih katakanlah lebih rendah dari estimasinya dia, maka dia ambil kan itu misalnya, karena bagi dia untung berarti gitu. Karena dia akan hitung OPEX, terus kemudian CAPEX plus profitnya gitu ya. Itulah yang disebut analisis ekonomi gitu. Selama nanti pemerintah sanggup membayar itu, ya dia akan kerjakan. Kalau tidak ya enggak, buat apa saya tidak untung gitu ya. Misalnya. Makanya kita akan memberi informasi itu ke pemerintah. Anda akan memerlukan kemampuan membayar per tahun tuh sekian gitu dengan asumsi yang dilayani sekian juta misalnya dan seterusnya. Itu yang disebut analisis finansial. Kalau analisis ekonomi, nah itu kita menghitung kebermanfaat. Apa sih kebermanfaat dari membangun instalasi? Jadi kalau kita bicara IPAL itu pasti kita tidak pernah bicara sepenuhnya profit karena nggak akan profit namanya gitu. Wong itu adalah kewajiban pemerintah dalam melayani masyarakat gitu. Itu service gitu loh. Sehingga udah pasti kalau dari segi finansial rugi itu. Tapi dari segi ekonomi belum tentu rugi, belum tentu tidak bermanfaat kan pasti ada manfaatnya. Kenapa? Gini ya, dan itu bisa divaluasi, bisa dihitung dalam bentuk rupiah juga. Misalnya contohnya gini ya, ketika kita membangun instalasi pengolahan limbah, maka yang menjadi poin penting adalah berhasil memberi manfaat pertama ke apa? Ke apa? Manfaat yang pertama dari membangun air limbah apa? Kita cerita waterborne disease ya. Jadi artinya apa? Manfaat yang pertama kesehatan masyarakat gitu. Terus yang kedua, kita kan ambil dua aja, waktunya tidak cukup ya. Selain kesehatan masyarakat, terus kemudian yang kedua apa kira-kira? Perlindungan lingkungan kan, itu dua utama lah. Nanti yang lainnya banyak berkembang, tapi hakikatnya dua utama itu. Nah, terus benefit untuk kesehatan itu apa saja dan bagaimana cara menghitung, mevaluasi ya sesuatu yang kelihatannya intangible menjadi yang tangible, menjadi bisa diperkirakan. Oh, ternyata punya benefit sekian. Pertama ya, kalau misalnya kita tidak melakukan proses pengolahan air limbah dan itu bisa menimbulkan penyakit lalat dan sebagainya, maka ya kerugian yang akan di apa dialami oleh masyarakat tersebut adalah pertama misalnya
biaya obat dan dokter gitu ya. Jadi kita hitung semua penyakit-penyakit yang timbul karena akibat air yang terjadi selama periode tertentu di dalam kawasan itu berapa sih sebetulnya. Kita hitung misalnya itulah kerugian dari akibat sistem pengelolaan air limbah yang tidak dikelola dengan baik. Pertama, biaya kesehatan tadi ya. Terus yang kedua, biaya kesehatan dokter dan obat. Yang kedua adalah kalau kita tidak sehat tuh apa yang terjadi? Nggak kerja kan, kehilangan waktu produktif gitu. Itu juga bisa dihitung. Biasanya Anda misalnya kerja dalam satu hari ya di kantor tuh menghasilkan sekian juta gitu. Ya itu bisa dilihat dari cerminan gajinya misalnya. Kalau tidak kerja kan kehilangan sekian juta gitu misalnya, sekian rupiah paling tidak. Itu diakumulasi untuk sekian, kehilangan waktu produktif. Terus yang berikutnya yang berkaitan dengan apa namanya eh, lingkungan tadi, salah satu contohnya misalnya yang digunakan biaya pengolahan air menjadi lebih mahal kan. Kalau misalnya lingkungannya tercemar, kalau kemudian kita eh, menggunakan kondisi bahwa semua sumur tercemar, mau tidak mau kita harus beli air kemasan misalnya gitu ya. Sehingga lingkungan tidak sehat, jadi pengolahan air menjadi lebih mahal. Termasuk kalau misalnya air tersebut diolah oleh PDAM, biayanya menjadi lebih mahal karena lebih tercemar daripada kalau sudah diolah sebelumnya. Gitu intinya gitu ya. Terus yang berikutnya kalau kondisinya tidak sehat seperti itu kan suasananya kumuh gitu-gitu. Kalau dalam bahasa ininya tuh nilai jualnya jadi rendah. NJOP tidak nilai jual objek pajak yang di situ bangunan-bangunan itu jadi rendah yang harusnya mungkin bisa laku 1 miliar 500 saja nggak ini 500 juta orang nggak mau karena kumuh lingkungannya di kesannya gitu loh. Terus kemudian kehilangan potensi turisme misalnya kalau itu kawasan itu yang biasa didatangkan oh daerah kumuh gitu mana ada yang mau ke situ lah. Terus banyaklah hal track yang kemudian dihitung dievaluasi jadi kehilangan 1 tahun tuh sekian miliar jadi makanya di dalam kajiannya World Bank tentang kerugian sanitasi Indonesia itu ada datanya ya berapa miliar dolar juta dolar kehilangan yang dialami Indonesia dalam akibat sanitasi yang buruk dan itu dihitung per tahun gitu. Nah, nah itu yang kemudian kita kaji ya. Kalau itu benefitnya apa saja dari setiap eh, sektor yang dikaji, misalnya untuk kesehatan manusia seperti itu tadi contohnya. Itulah yang akan kemudian menjadi kelayakan pertama ya. Kalau ini bisa menolong apa gitu ya. Dari segi profitnya, dari segi benefitnya. Terus kemudian dari aspek hukum dan kelembagaan, apa kira-kira yang dikaji? Kenapa? Mm-mm. Ya, pertama berkaitan dengan rencana strategis, kalau itu betul ya, saya bagus. Tapi yang kedua tuh juga ada aspek hukumnya yang berlaku di situ, ya, yaitu apa? Seperti contohnya ya, kalau terjadi pencemaran lingkungan akibat sampah misalnya yang sedang ribut sekarang kan TPA misalnya, itu secara hukumnya, ya, kepala daerah itu bisa masuk penjara loh. Wali kota itu bisa masuk penjara. Jadi tidak main-main itu sebetulnya gitu ya. Tapi kan cuma prakteknya belum betul-betul secara 100% di termasuk limbah juga gitu. Jadi itu ada kewajiban hukum. Jadi kalau misalnya di dalam hukumnya ada dasarnya ini dan Anda tidak melakukan ini, saudara lagi menantang ini gitu ya, menantang hukum. Padahal secara prinsip pejabat perintah seperti itu. Terus dari segi kelembagaannya juga begitu ya. Apakah ada nggak lembaga yang berkaitan dengan penanganan masalah ini? Dan kita sudah siap nggak? Ya, kan secara prinsip seperti yang disampaikan tadi, kita tuh harus menjadi pelaksananya dari program yang sudah ditetapkan secara nasional gitu ya. Di sana ada lembaganya, di kita tidak ada. Sehingga ini menjadi hal-hal yang dikaji. Kemudian dari aspek sosial budaya gitu ya. Nah, itu juga ini orang-orang di sana tuh punya bukan punya daya apa? Punya kepedulian nggak untuk bisa mendukung program itu gitu ya? Apakah menolak? Karena dalam beberapa hal misalnya ya, kalau soal budaya misalnya, kalau di Bali ya misalnya, di Bali itu, di sini ada orang Bali ya? Tidak ada ya? Perasaan tadi tidak ada.
Kalau di Bali itu misalnya, kalau saudara membangun instalasi eh, atau katakanlah toilet misalnya di atas gitu ya, mereka pasti akan nolak gitu. Karena bagi mereka itu kotoran, ini nggak boleh di atas kepalanya manusia gitu. Harus di bawahnya di mana kita berada gitu misalnya. Jadi kalau instalasi di gunung ya mungkin instalasi itu di daerah gunung sementara di bawahnya ada penduduk, mungkin mereka akan menolak gitu ya. Itu berkaitan dengan masalah budaya dan kepercayaan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus dikaji untuk memastikan jangan-jangan setelah dibangun nanti orang tidak mau pakai ya. Kami dulu pernah di daerah Sulawesi ya, tadi ada yang dari Makassar. Ya, di daerah Sulawesi gitu dibangunkan MCK gitu. Ternyata waktu itu tidak sukses ya karena orang di sana lebih senang buang air besarnya itu di alam terbuka, lebih isis gitu ya, lebih terbuka, airnya mengalir itu. Sementara masuk ke sana, apalagi pada waktu bangunnya itu, yang namanya MCK itu atapnya seng gitu, itu sini. Pokoknya jadi kecil. Mereka masuk seperti di penjara, kami nggak nyaman Pak. Gitu. Nah, hal itu berkaitan dengan masalah budaya ya, sehingga waktu dulu itu, MCK itu di ini, MCK itu diplesetkan jadi Monumen Cipta Karya gitu. Karena apa yang menangani masalah sanitasi kan Direktorat Cipta Karya di Kementerian PUPR ya, sehingga itu hanya disebut Monumen Cipta Karya. Tapi itu dulu ya, sekarang itu kondisinya sudah sangat berubah, pemahaman kita tentang kondisi sosial budaya itu lebih baik. Jadi dalam hal ini, ketika saudara melakukan perencanaan itu, ya hakikatnya jangan hanya mikir masalah teknis gitu ya. Kalau hanya masalah teknis nanti cenderung nanti bisa menjadi monumen, monumen. Orang nggak mau pakai gitu. Nah, itu dicari itunya ya, dicari ini sebagai contoh lagi ya dulu tahun berapa ya saya 1998, seingat saya tahun 1998. Saudara sudah lahir belum? Pasti belum ya. Bahkan orang tuamu juga belum kenal mungkin. Jadi waktu itu saya waktu itu jadi engineer ya di perencanaan untuk membangun instalasi pengelolaan limbah di beberapa klaster di Surabaya gitu. Nah, itu biayanya waktu itu dari World Bank. Nah, pada waktu kita presentasi, dari segi teknis nggak masalah. Yang kita rencanakan sudah oke ya mereka. Tapi ketika tim sosial budayanya itu presentasi, ya soseknya ya, sosial ekonominya presentasi, nah, ditemuilah hasil surveinya itu menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu dari segi ekonomi itu justru tidak mau. Sementara orang yang tidak mampu secara ekonomi mau mendukung proyek itu. Terus dari World Bank, terus siapa yang membayar? Nggak mungkin gitu ya. Nanti ini dilakukan kalau misalnya masyarakat tidak mau berkontribusi gitu. Nah, yang mau kontribusi tidak mampu bayar kan dia cuma mau aja gitu. Tapi tidak mampu bagaimana? Akhirnya apa? Dibatalkan. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa sekali terjadi ya di lapangan karena itu yang saya harus garis bawahi ketika nanti saudara melakukan perencanaan. Mohon ini betul-betul menjadi catatan penting saudara ya. Tidak hanya teknis, harus juga dikaji aspek sosial budaya, hukum kelembagaan, ekonomi finansial, termasuk aspek dampak lingkungannya. Termasuk aspek dampak lingkungannya ya, kira-kira apa saja. Nah, biasanya ya kalau aspek dampak lingkungan dikaji dari teknologi-teknologi yang ada kira-kira eh, apa. Kalau dampak lingkungan tidak hanya bicara soal yang negatif kan, dampak positifnya juga apa di bawah. Jadi dari segi ketiga itu, keempat aspek ini, kemudian dianalisis ya, apakah proyek ini lebih dapat mendapatkan hal yang lebih positif atau yang negatifnya gitu. Intinya gitu. Nanti kalau sudah di resume, akhirnya nanti keputusannya oke ini layak go ahead gitu ya. Secara prinsip begitu. Nah, kalau itu sudah oke, maka langkah berikutnya adalah preliminary studies ya. Nanti ini akan didetailkan juga, tetapi secara prinsip saya akan menjelaskan garis besarnya ya. Jadi apa saja yang dilakukan dari preliminary studies atau preliminary design, tadi sudah disampaikan, desain awal ini pada hakikatnya adalah untuk memberi gambaran secara menyeluruh, namun masih ringkas ya, masih kasar tentang
bangunan nanti yang akan kita bangun itu seperti apa, gitu ya. Kenapa itu diperlukan? Untuk memastikan bahwa rencana pembangunan itu sesuai dengan pertama standar yang diinginkan, kedua dengan fasilitas yang tersedia. Tadi saya sudah mengatakan kan bahwa ketika kita merencanakan instalasi perencanaan bangunan air limbah, misalnya di kota Surabaya, ya tanah itu sudah disediakan. Ini nih tanahnya nanti di sini, luasnya 2 hektar misalnya. Nah, nah jangan-jangan ya kalau saudara tidak melakukan kajian awal begini langsung desain detail, ternyata bangunan yang saudara perlukan ternyata lebih dari 2 hektar. Ya jelas tidak akan bisa dibangun, itu lokasinya hanya 2 hektar ya. Lagi pula di dalam sistem pengolahan air limbah yang disebut tanah 2 hektar itu bukan berarti seluruhnya jadikan IPAL. IPAL-nya sendiri hanya sekitar 30% atau 50%. Kalau terpaksa sekali di kota padat dan sebagainya 70%. Nanti tidak boleh 100%. Kenapa? Karena sisanya itu digunakan pertama sebagai kantornya, workshopnya, lab, apa namanya itu gudang, laboratorium kalau misalnya ada, terus kemudian tempat parkir, landscape, apa istilahnya pos jaga dan sebagainya. Jadi kelengkapannya itu bahkan kalau di luar negeri itu ya sekelilingnya itu ada beltnya, ada sabuk yang disebut dengan buffer beltnya itu ya, yang prinsipnya itu tanaman. Sehingga kalau misalnya kita masuk ke sana tuh kita tuh tidak tahu kalau kita tuh sedang masuk ke dalam unit pengolahan limbah gitu ya. Karena apa? Karena menghindarkan kalau terjadinya bau dan sebagainya ya sehingga itu bisa terserap di uh, buffer tersebut. Bahkan dari segi bangunannya sendiri dan sebagainya kita tuh seperti bukan masuk ke instalasi pengolahan limbah ya. Suasananya tuh ya menyenangkan. Apalagi kalau kita ke Jepang misalnya, instalasinya mereka seperti masuk rumah sakit. Bersihnya luar biasa. Kinclong-kinclong gitu ya, lantainya tuh sampai mengkilat sekali. Bahkan kalau kita masuk tuh harus sepatu kita dilapisi lagi plastik dan sebagainya. Jadi untuk memastikan bahwa mereka betul-betul memperhatikan kualitas dan menjaga aspek kebersihannya secara total gitu ya. Itu kan kesannya beda ya kalau misalnya saudara masuk ke lokasi yang seperti itu, lah ininya aja begitu perfect ya, begitu sempurna dalam menyediakan kebersihan, apalagi mengolahnya gitu, kira-kira kan gitu ya. Tapi kalau masuk sudah bau, sudah kumuh lah, udah pasti orang akan memikirkan juga, wah ini pengolahannya pasti nggak bener gitu ya. Itu intinya ya. Jadi pentingnya Pradama Desain itu memberi gambaran secara utuh dulu, gambaran secara utuh tentang apa yang akan kita rencanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku, dengan lahan yang tersedia, dengan kondisi lingkungan yang ada. Ya. Karena itu ketika preliminasi yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan periode perencanaan tadi. Ini mau diperencanakan untuk berapa tahun gitu ya, sampai nanti penuh 20 tahun kah, 10 tahun. Nah, sebagai informasi, biasanya periode desain di Indonesia itu lebih ditentukan oleh sumber keuangan ya, terutama ya gitu. Apakah ini loan atau pinjaman apa bukan gitu. Dan biasanya periode pinjaman ada sekitar 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, biasanya kita merencanakan itu sesuai dengan periode pinjaman itu. Ya, jadi intinya kenapa? Karena periode pinjaman itu kan juga berkaitan dengan pengembalian ya. Jadi pada periode itu ketika ini sudah dioperasikan, pengembaliannya juga sudah berlangsung gitu. Intinya itu ya. Jadi biasanya sekitar 20 sampai 30 tahun. Nah, jadi kalau saudara melakukan perencanaan awal itu apa isinya ya? Pertama, tetapkan dulu berapa lama bangunan ini akan beroperasi, periode perencanaan yang tadi saya bilang dengan kasus bayi tadi. Yang kedua, barulah menetapkan diagram alur prosesnya. Maksudnya apa? Unit-unit apa saja yang akan dilakukan. Logika saudara, karena saudara sudah belajar tentang pengolahan air ya sebelumnya, berarti yang harus dilakukan ketika saudara membuat perencanaan pengenalan limbah, apa dulu yang harus dilakukan dalam proses perencanaan? Unit apa yang harus saudara pilih terdahulu? Ingat ya, prinsip dari pengolahan air limbah adalah memisahkan polutan dari airnya. Kan itu tadi saya bilang kan. Sehingga yang harus dihilangkan pertama kali adalah yang paling mudah dihilangkan. Ya. Kalau di antara dua itu,
yang tersuspensi dengan yang terlarut, mana yang paling mudah dihilangkan? Tersuspensi kan, berarti yang tersuspensi dulu plus sampah-sampahnya, karena air limbah tuh berasal dari saluran terbuka sehingga banyak infiltrasi, banyak katakanlah sampah yang mungkin masuk sehingga harus ada penyaringan dulu. Terus barulah membuat sistem pengolahan untuk memisahkan yang tersuspensi itu. Karena ukurannya besar, dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka proses ini adalah proses fisik. Ya, proses fisik untuk mengolah pencemar yang sifatnya tersuspensi. Ya, ulangi ya, harus hafal ini. Nah, jadi unitnya kira-kira apa saja untuk menghilangkan yang tersuspensi, ya? Dan itu tentunya harus disesuaikan dengan baku mutu yang ada dan kualitas dari air limbah yang akan saudara olah. Nah, kalau sudah prosesnya itu adalah proses fisik, menghilangkan yang tersuspensi, kan pencemarnya tinggal yang terlarut. Nah, ini dihilangkan dengan proses apa? Biologis, ya. Kenapa tidak menggunakan proses kimia? Kan bisa, ya. Nah, itu ada cerita lain ya. Kalau untuk pengolahan biologis, pengolahan kimia, kita itu membubuhkan bahan kimia sehingga menambah lumpur baru. Nah, itu tidak praktis. Belum lagi lumpurnya itu sendiri atau bahan kimia yang kita tambahkan sebagai lumpur tadi juga tidak murah, gitu ya, sehingga biayanya otomatis mahal. Dari bahan kimianya mahal, dari lumpur yang harus dihandling juga menjadi lebih kompleks. Sehingga yang paling mudah adalah menumbuhkan mikroorganisme. Karena mikroorganisme makhluk hidup bisa diternakkan ya, sehingga berjumlah triliunan itu untuk mengolah limbah kita. Nah, jadi secara prinsip tahap kedua adalah biologis. Cuman biologis apa yang kita lakukan? Nah, itu kita pilih ya. Itulah diagram alirnya. Kemudian nanti setelah diagram alir selesai ini, barulah saudara menetapkan kriteria perencanaan. Kenapa kriteria perencanaan harus ditetapkan? Harus diidentifikasi dulu. Kenapa? Anybody want to answer? Oh, hah? Kita tahu target akhirnya itu kita mau timbangnya itu jadinya seperti apa. Kayak misal kandungan biologinya di awal sekian, kita mau akhirnya seberapa, jadi kita tahu bisnis lain itu seberapa, jadi untuk menentukan nanti ketika kita bisa itu dibutuhkan dari tahap ini, kita bisa mendesainnya itu berarti dimensi sekian dan sebagainya. Ya, sebetulnya jawaban sederhananya itu yang terakhir tadi ya. Karena di dalam proses perencanaan bangunan pengolahan air limbah, kriteria desain itu digunakan untuk menghitung dimensinya. Jadi dimensi unit-unit yang ada di dalam proses pengolahan air limbah itu, di dalam BPAL itu, di dalam IPAL tadi, itu ditentukan dengan menggunakan kriteria desain sebagai dasar perhitungannya. Ada dua cara sebetulnya ya. Pertama menggunakan kriteria desain, yang kedua adalah dengan pendekatan empiris istilahnya. Tapi itu harus percobaan. Take time ya, tidak mungkin. Jadi dalam perencanaan yang di lapangan itu kita menggunakan kriteria desain. Jadi saudara tidak bisa menghitung dimensi kalau tidak menggunakan kriteria desain sebagai dasarnya. Makanya kalau misalnya ini ada grid chamber, misalnya grid chamber, oke, grid chamber itu kriteria desainnya seperti apa? Kita cek dulu ya, kriteria desainnya parameter apa saja yang harus digunakan, terus kemudian variabelnya apa saja dalam perencanaan. Nah, maka kunci utamanya dalam itu, semua itu kita coba sehingga ketika kita mendapatkan dimensinya, ya, terus dicek ke dalam semua variabel yang ada di sana, memenuhi, maka desain saudara sudah benar. Paham nggak misalnya? Misalnya TD-nya harus sekian, terus kemudian panjang banding lebarnya harus sekian, itu ada kriteria desainnya ya misalnya. Terus kemudian kedalamannya harus sekian ya.
Selama itu ada dalam range kriteria desain, maka desain saudara sudah benar. Itu intinya. Ya, jadi sebetulnya tidak susah itu tuh ya mendesain tuh. Kalau bikin susah ya saudaranya sendiri yang cari-cari yang susah. Ya, jadi itu sebablah ketika saudara sudah menentukan diagram alirnya ada ini unitnya, setiap unit yang saudara pilih itu saudara tetapkan kriteria desainnya. Dari mana dapatnya? Dari textbook itu. Bukalah Kosim, bukalah Metcalf Edi ya, bukan Edi Sujono loh. Terus kemudian ketika sudah kriteria desain barulah menghitung dimensinya. Karena ini baru preliminary design, jadi saudara bukan menghitung semua dimensi secara detail, enggak. Yang diperlukan cuman kalau bangunannya berbentuk persegi empat, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa dalamnya, dan ada berapa bak gitu. Cuman itu aja. Jadi jangan dihitung semuanya, karena ada di antara saudara-saudara, kakak saudara yang menghitung sudah banyak sekali dihitung, hitung. Ini kenapa dihitung nanti aja gitu ya. Yang sekarang kita ingin dapatkan tuh hanya gambaran kasar tentang berapa besar sih bangunannya dan ada berapa. Sehingga dari situ nanti akan ada gambaran sampelnya ada sekian, ukurannya sekian. Terus kemudian grid chambernya ukurannya sekian, masing-masing, terus bak pengendapnya sekian. Sehingga dari situ kita bisa melakukan langkah berikutnya gitu ya, yaitu tadi mengecek seberapa nilai kecukupan dari bangunan kita gitu ya, terhadap tanah atau lahan yang disediakan. Tapi sebelum itu, sebelum kita kepada langkah yang tadi menghitung luasan tadi, maka yang kita harus cek juga adalah kesetimbangan massa. Kesetimbangan massa itu gini intinya ya. Yang disebut kesetimbangan massa itu misalnya kalau yang tadi masuk air limbah diolah itu 1.000 ton, terus kemudian menjadi lumpur dari 1.000 ton misalnya menjadi lumpur itu 600 ton, terus yang keluar itu 1.000, ini 500, misalnya yang keluarnya itu 200 ya, apakah itu sudah balance apa belum gitu kan? Kan harus cek gitu. Kita harus tahu kemana saja larinya. Dari itu yang masuk harusnya kalau misalnya 1.000 ton, ini keluar 200 ton, di sini 500 kan 700 ya. Ini 1.000 yang masuk. Berarti kan ada 300 yang hilang kemana gitu. Nah itu harus kita betul-betul bisa memberikan ilustrasinya dengan baik supaya kita tahu ya kemana saja larinya si limbah tersebut. Karena memang kalau misalnya prosesnya adalah proses ini anaerobik misalnya, ada sebagian yang terbuang sebagai gas gitu ya. Terus yang kedua yang penting juga dari kesetimbangan massa agar kita pasti tahu ya bahwa yang keluar itu nanti memenuhi baku mutu juga. Kan baku mutunya itu sudah ditetapkan ya, kalau limbah domestik itu biasanya baku mutu tahun 68, tahun 68, nomor 68 tahun 2016 ya. Berapa BOD-nya, kalau tahun nomor 68 tuh misalnya COD-nya 100, BOD-nya 30 dan seterusnya. Terus amoniumnya berapa ya? Itu ada kriterianya yang harus saudara ikuti. Nah, itu intinya ya. Terus kemudian mempertimbangkan tata letak, artinya membuat plan layout-nya, membuat tata letak bangunannya. Tadi kan sudah dihitung ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, ada jumlahnya berapa. Kemudian sudah letak-letak gitu, di dalam lokasi lahan yang sudah disediakan. Nah, cukup apa tidak? Tadi bilangan cukup apa tidak, saya katakan IPAL tersebut mewakili idealnya hanya sekitar 30 sampai maksimum 50% dari luas lahan. Karena yang lainnya itu nanti digunakan untuk fasilitas kantor, fasilitas tadi workshop, gudang, laboratorium, workshop atau bengkel ya, terus kemudian tempat parkir, landscape-nya dan seterusnya ya. Jadi tidak hanya buat ini selesai gitu, enggak ya. Banyak kelengkapan lain yang harus dilakukan dan itu memerlukan lahan juga. Nah, kalau itu sudah oke tata letaknya, terus satu lagi mengevaluasi profil hidrolis. Apa yang disebut profil hidrolis? Hmm?
Profil hidrolis itu menunjukkan ketinggian muka air di setiap bangunan. Misalnya di bak pengendap pertama ya, bangunan di bak pengendap pertama, berapa ketinggian level muka air? Itu untuk apa coba? Hah? Nah, intinya ya profil hidrolis itu untuk memastikan dua hal. Pertama, yang penting sekali adalah di mana letak dari bangunannya itu. Ketika kita membuat bak pengendap pertama ya, apakah bangunannya itu akan dibangun di atas tanahnya atau sebagian tenggelam di bawah tanah atau semuanya tenggelam di bawah tanah misalnya. Jadi posisi vertikalnya itu ya ditentukan dari profil hidrolis tadi. Dan yang kedua tadi seperti disampaikan, karena di dalam unitnya itu kita ingin air itu mengalir ya dari mulai awal bar screen misalnya, terus kemudian masuk ke bak pengendap, terus masuk ke pengolahan biologis, kemudian masuk ke clarifier, terus ke desinfeksi, terus masuk ke badan air, itu mengalir sepenuhnya secara gravitasi. Karena itu kita harus menghitung ya, dari unit satu itu berapa kehilangan energinya, atau kehilangan tekanannya. Seperti kita kalau belajar hidrolika kan, kita sudah tahu ya, bahwa kalau di dalam perjalanan air melewati misalnya apa sistem inlet, dia akan mengalami kehilangan tekanan. Kan karena bergesekan ya. Terus kemudian ketika di baknya dia akan mengalami kehilangan tekanan juga. Ketika keluar lagi dia akan mengalami tekanan. Dan itu dihitung berapa totalnya? Oh misalnya 30 atau sampai 1 meter misalnya, ya, 30 cm atau 1 meter tergantung jenis bangunan. Nah itu kita akumulasi sehingga ketika kita tahu ketika ini dari bangunan satu ke bangunan dua terjadi kehilangan 30 cm, maka setidak-tidaknya perbedaan ketinggian antara satu dengan dua itu 30 cm ya, atau di atas 30 itu maksudnya supaya air bisa mengalir. Itulah kemudian dihitung dari mulai awal sampai kemudian jatuh ke badan air. Selisih kehilangan tekanan dari mulai awal sampai akhir ternyata 2,2 meter misalnya. Maka bangunan ini, bangunan awal dengan bangunan akhir selisihnya harus 2,2 meter gitu. Tapi itu kalau kita bicaranya hanya pengaliran secara gravitasi saja ya, dari turun seperti itu sampai ini selisihnya awal dan akhir itu 2,2 meter. Tapi yang lebih penting lagi, air tersebut harus mengalir secara bebas di atas permukaan sungai yang akan dijadikan tempat pembuangan. Jadi di effluent line-nya itu, di pipa effluentnya itu, ya kita harus tahu berapa ketinggian muka air di sungainya, gitu ya. Nah muka air biasanya kita menggunakan muka air maksimum di sungainya. Misalnya muka air di sungainya itu ketinggiannya plus 75 meter di atas permukaan air laut, ya misalnya 75 meter di atas permukaan laut. Maka ya setidak-tidaknya pipanya itu harus lebih tinggi daripada itu. Karena harus kelihatan, ini untuk proses pengukuran kita tidak bisa kan masuk di bawahnya, di bawah 75 itu. Pertama, kerugiannya tuh ya, pertama untuk pemonitoringnya susah. Kedua, kalau misalnya di bawah, nanti air malah masuk dari sungai yang ke dalam itu, air di sini nggak bisa keluar. Jadi dia harus jatuh bebas. Ya, jadi kalau ini 75, paling tidak di semeter di atasnya lah gitu ya, misalnya 76. Nah ini berarti ini plus 76. Paham nggak? Plus 76 di pipa pembuangannya. Sementara kalau di sini berapa plus berapa berarti? 76 ditambah 2,2. Ya berarti ini 78,2 gitu. Jadi ya ketika preliminary study itu kita sudah bisa tahu ya berapa banyak unit yang akan kita gunakan, dan kedua tahu tata letaknya bahwa bangunan tersebut cukup dengan lahan yang disediakan, dan yang ketiga tahu posisi vertikalnya masing-masing itu berapa ketinggiannya di atas muka air lautnya sehingga bangunan itu bisa dibangun dengan cantik ya, artinya dari awal sampai akhir itu mengalir secara gravitasi gitu. Kalau misalnya itu sudah dibuat semua, barulah kita melanjutkannya dengan membuat apa yang disebut detail engineering design atau DED. Nah, maka setiap unit yang tadi saya katakan, unit pertama yang digunakan untuk mengolah sampah
kerikil dan sebagainya, plus partikel yang tersuspensi itu ini unit-unitnya ya. Ada screening, ada Samwell, ada balancing tank, ada grid chamber, bak pengendap, gitu ya, itu intinya. Nah, kita nanti akan mendesain itu. Nah, detail desainnya itu kalau misalnya untuk misalnya tadi grid chamber lah ya, detail desainnya apa saja ya. Nanti kalau kalau tadi kan cuma panjang lebar tingginya saja kan ketika preliminary, tapi kalau sudah DED itu kita mendesain tidak hanya dimensi baknya, tetapi kelengkapannya termasuk sistem inratnya harus bagaimana. Kalau ada menggunakan alat ukur bagaimana gitu ya. Terus dari apa proses pengendapan pasir yang terjadi, berapa lumpur yang akan dihasilkan, bagaimana mekanisme pengambilannya, berapa periodanya gitu ya. Harus menggunakan alat apa, kalau menggunakan alat atau manual dan seterusnya. Kemudian mau dibuang kemana, lokasinya di mana, itu tuh sudah diperhitungkan di dalam desain ini ya. Itulah yang disebut dengan DED. Kemudian yang berikutnya adalah tahap kedua ya. Tadi saya mengatakan kalau tahap pertama itu untuk mengolah bangunan ya, bangunan untuk mengolah pencemar yang tersuspensi. Kalau ini yang terlarut. Pertanyaan saya, kalau proses pengolahannya adalah proses pengolahan biologis, dan proses pengolahan biologis itu, kan ini pengolahan biologis ya untuk yang terlarut. Nah, kalau kita misalnya ingin mengolah pencemar yang sifatnya tersuspensi tapi menggunakan mikroorganisme, pertanyaan saya bisa apa tidak? Caranya bagaimana? Nah, ini yang harus saudara paham ya, bahwa ketika kita menggunakan proses biologis itu, hakikatnya itu hanya bisa digunakan untuk menguraikan pencemar yang sifatnya terlarut. Jadi bahan organik terlarut itulah yang dijadikan target untuk mengolah oleh mikroorganisme. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak yang tersuspensi? Karena nggak akan terolah. Karena begini, ya, yang namanya mikroba itu, mikroorganisme atau bakteri, itu kalau makan caranya bagaimana? Bukan seperti saudara ya nyuap makanan ke mulut begitu, bukan ya. Tapi mikroorganisme itu dilapisi oleh dinding sel yang sifatnya tuh semi permeable. Nah, melalui proses osmosis karena perbedaan tekanan, maka makanan dari luar tuh akan masuk ke dalam tubuh selnya itu melalui proses difusi. Nah, yang bisa melewati dinding sel permeable itu hanya partikel yang sifatnya terlarut. Kalau yang tersusunnya nggak bisa, nggak akan masuk itu, sebenarnya nggak akan dimakan akhirnya gitu. Jadi dia akan masuk ke dalam sel mikroorganisme, kemudian di dalam tubuh mikroorganisme itu ada enzimnya. Enzim itu bisa dibilang ininya ya zatnya yang digunakan untuk penguraian tadi. Kalau misalnya gula itu ada enzim gulanya. Sendiri-sendiri mikroorganisme itu. Makanya mikroorganisme itu ada dua jenis sebetulnya. Ada mikroorganisme yang disebut dengan yang key strategis disebutnya, ada yang key generalis gitu ya. Bakteri yang generalis. Bakteri generalis itu yang bisa makan apa-apa karena di dalam tubuhnya enzimnya tuh sebisa itu yang paling banyak dikenal oleh kita bakteri apa? Yang generalis itu, sifatnya generalis. Kan saudara juga manusia kan ada yang generalis, tahu segera tahu, tapi sedikit-sedikit itu ada yang spesialis. Nah, kalau yang spesialis itu misalnya bakteri ini ya yang mengolah N ya. Misalnya nitrosomonas, nitrobakter kan cuma N aja. Dia tidak bisa kalau dikasih karbon nggak akan diolah gitu. Karena enzimnya beda gitu. Jadi dia sangat spesialis di bidang itu. Tapi kalau yang generalis yang terkenal apa? Bakteri coli. Ah, tuh. Saudara di tubuhnya semua punya kok. Ya, tapi saudara tidak mau mengakuinya ya. Sombong banget ini manusia. Nah, jadi yang nanti kita akan bicarakan di dalam DED-nya ini ya, oh, itu adalah proses biologis, dan biologis itu ya ada yang aerobik, anaerobik, ada yang
gabungan keduanya ya, anaerobik aerobik tadi. Ini saya sebelum lupa ya, di sini ada balancing tank atau equalization tank, terus ada juga somewhere. Saya lihat di beberapa desain itu, ya tidak hanya tugas, saya lihat di lapangan sendiri ya, ada konsultan yang mendesain itu, somewhere itu sama dengan balancing tank. Tidak jawabannya ya, itu harus dicatat ya. Prinsip dasar Samuel itu hanya mengumpulkan sementara air, kemudian mempompakan lagi dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Jadi yang menjadi batasan itu waktu. Ya, periodenya sangat singkat sekali, bahkan cuma 3, mungkin kalau lihat di dalam kriteria desain tuh maksimum paling tinggal 10 menit gitu, waktu tinggalnya. Sementara kalau kita bicara kolam ekualisasi, itu tidak didasarkan waktu, tetapi didasarkan dari perbedaan antara input dengan outputnya. Jadi balancing tank itu ya itu adalah kolam yang dibuat berdasarkan input dari air limbah yang masuk. Kalau influent yang masuk itu kira-kira berfluktuasi apa tidak? Atau tetap? Hah? Berfluktuasi kan? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Ya, misalnya kalau pagi hari saudara mandi nggak pagi-pagi? Nah, itu kan berarti limbahnya banyak. Tapi pada waktu siang hari semua ada di kampus, nggak ada yang mandi gitu ya. Jadi airnya sedikit kan? Sementara pengolahannya sendiri itu perlu konstan dalam 24 jam itu ya, airnya. Makanya fungsi daripada balancing tank itu adalah agar ini tetap konstan, dia akan menampung saat air yang masuk berlebih, dan dia akan membantu menambahkan air pada saat supply-nya sedikit gitu. Itu tuh plek sama dengan konsep dari reservoir distribusi di air minum. Air minum kan gitu, produksinya tuh tetap, tapi yang dikonsumsi masyarakat berfluktuasi, sehingga kemudian dibuatlah kurva ya antara supply dan demand ini. Sehingga nanti ada kurva yang begini, terus kemudian berbentuk sini, kemudian kita mencari berapa volume yang cocok. Jadi volumenya tuh ditentukan, baru kemudian tahu berapa dimensi dan ininya, apa namanya itu, waktu tinggalnya. Sedangkan kalau sumur pengumpul, waktu tinggal ditentukan sejak awal. Gitu. Karena memang fungsinya beda. Jadi tidak sama ya antara sumur pengumpul dengan kolam ekualisasi. Harus diingat ini. Kolam ekualisasi cara menentukannya sama dengan reservoir distribution, tetap di PDAM, tetapi dengan konsep yang terbalik ya. Kalau ini yang tidak, yang influennya itu yang berfluktuasi, kalau yang PDAM reservoir distribusi yang masuknya yang tetap, yang keluarnya yang distribusi. Cuma bedanya itu ya. Jadi jangan disamakan ya. Karena beberapa tugas saya lihat itu balancing tank terus disebut Samuel ya. Bagaimana sih gitu ya? Siapa yang ngajar? Saya tidak pernah merasa itu ya. Karena ini direkam. Itu harus jadi catatan ya. Oke ya, kembali lagi kepada ini konsep biologis. Terus ini ya. Nah, di sini ada istilah ya di dalam pengolahan air limbah itu ada istilah yang harus saudara pahami. Kan tadi pengolahan tahap pertama, tahap pengolahan fisik kan tadi kan? Pengolahan tahap pertama adalah tahap pengolahan fisik. Tahap kedua adalah tahap pengolahan biologis. Nah, terus ada tahap pengolahan ketiga, tertiary treatment, pengolahan tahap ketiga. Tapi kemudian ada lagi advanced treatment, pengolahan lanjutan. Ya. Nah, kalau di dalam konsep yang dijelaskan sini tahap 3 pengolahan lanjutan atau advanced treatment itu karena mengandung dua-duanya ya. Saya ingin menjelaskan bedanya. Jadi ini harus dicatat ya. Pengolahan tahap ketiga itu dilakukan apabila masih ada parameter pencemar yang belum memenuhi baku mutu efluen. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk limbah domestik yang akan dibuang ke lingkungan, itu harus memenuhi Permen KLHK ya, nomor 68
tahun 2016. Di situ tuh ada COD-nya harus 100, BOD-nya harus 30, kemudian misalnya amonium. Saya lupa amonium tuh 4 berapa ya? 4 kalau nggak salah ya. Nah, misalnya ya, ketika kita mengolah sampai tahap pengolahan kedua, biologis, BOD-nya kita ukur, oh tinggal 20, COD-nya 80, kan berarti memenuhi syarat kan? Nah, ternyata amoniumnya masih 10 misalnya. Nah, maka kan belum memenuhi syarat kan? Maka dilakukanlah proses pengolahan tahap ketiga. Oke, itu yang disebut tertiary treatment. Ya, nanti kalau saudara baca literatur itu ada pengolahan tahap ketiga. Nah, itu berarti adalah untuk mengolah air limbah yang belum memenuhi baku mutu. Terus apa bedanya dengan advanced treatment? Nah, advanced treatment atau pengolahan lanjutan itu lebih mengarah kepada unit pengolahan yang dibuat untuk memenuhi tujuan tertentu, biasanya daur ulang. Misalnya ya, air tersebut mau kita manfaatkan kembali sebagai air baku, air minum misalnya. Nah, air baku, air minum kan ada standarnya kan? Maka kita harus melakukan pengolahan tambahan yang disebut dengan pengolahan lanjutan atau disebut dengan advanced treatment. Jadi advanced treatment itu akan dibuat atau akan didesain atau dibangun untuk tujuan tertentu. Bisa untuk air daur ulang dengan tujuan untuk keperluan air baku air minum, atau bisa yang kedua itu untuk tujuan apa? Untuk tujuan pemanfaatan industri, misalnya di cooling water, atau misalnya untuk keperluan pertanian untuk siram-siram misalnya, atau untuk keperluan apapun yang ingin dilakukan dan itu harus memenuhi standar tertentu. Karena harus memenuhi standar tertentu, maka dilakukanlah proses yang disebut dengan advanced treatment atau pengolahan lanjutan. Makanya tadi di sini bilang tahap 3.2 pengolahan lanjutan, tapi ini bukan berarti tahap 2 sama dengan pengolahan lanjutan ya. Karena tahap 3 ini adalah untuk nutrien kontrol. Ya, biasa pengolahan lanjutan itu adalah hanya untuk daur ulang yang di bawah. Gitu. Jadi ya jelas saya kira ya sudah saya sampaikan yang namanya pengolahan tahap ketiga adalah pengolahan yang dilakukan karena ada parameter yang masih belum memenuhi baku mutu. Sementara pengolahan lanjutan adalah dengan tujuan pemanfaatan kembali, ya khususnya daur ulang ini. Nah, terus berikutnya tadi sudah saya sampaikan kan kita bisa berhasil mengolah dalam kata lain memisahkan ya polutan tersuspensi dari air limbahnya. Terus kemudian dengan pengolahan ke tahap kedua dan ketiga kita berhasil mengolah pencemar yang sifatnya terlarut ya dari air limbah. Namun konsekuensinya itu akan dihasilkan lumpur fisik dari tahap pertama dan lumpur biologis dari tahap kedua. Kenapa disebut lumpur biologis? Karena begini ya, ketika bahan organik itu yang terlarut tadi ya, saya bilang bahan organik terlarut diolah dengan menggunakan apa? Mikroorganisme. Nah, kalau misalnya bahan organik itu digunakan oleh mikroorganisme untuk tujuan apa? Kenapa? Untuk apa? Satu, paling tidak untuk dua hal. Tadi yang pertama, itu adalah untuk energi, untuk maintenance dirinya. Nah, seperti saudara lah, kalau saudara tidak makan, bisa nggak datang kuliah ke sini? Paling cuma tiduran aja di rumah seperti, ya maaf ya, seperti yang di Gaza itu ya, misalnya tidak dikasih makan, diblokir, bagaimana ya? Mau melakukan aktivitas sulit sekali. Jadi, pertama, tujuan kita makan itu adalah untuk aktivitas kita. Ya, jadi untuk sumber energi. Yang kedua, untuk beregenerasi, berkembang biak. Ya kalau saudara sudah sehat, ya itu pasti ini ya cari musuh untuk berkembang biak. Di mikroorganisme juga gitu, makin besar, makin cukup makanannya dia berkembang biak. Ya. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi
8 dan seterusnya. Berlipat-lipat ya, eksponensial. Nah, artinya apa? Ketika saudara melakukan proses pengolahan air limbah, maka akan dihasilkan lumpur baru dari hasil perkembangbiakan itu. Ya kan? Nah, itulah kenapa disebut sebagai lumpur biologis. Jadi ada lumpur fisik, ada lumpur biologis yang materinya terdiri dari mikroorganisme. Mikroorganisme itu bahan organik bukan? Bahan organik. Sehingga dia belum stabil, bisa membusuk di lingkungan, atau yang kedua, yang namanya bahan mikroorganisme itu juga ada mikroorganisme yang sifatnya patogenik, ya, ada yang non patogenik kan, ada yang berbahaya kan. Bahaya mah saudara itu kan melepaskan bakteri yang saudara pelihara ya sehingga berlalu lalang di luar ya seperti saudara kehilangan binatang-binatang yang dipelihara di kebun binatang kan membahayakan lingkungan kan gitu kan. Maka itu sebabnya harus diolah dulu ya lumpur biologis maupun lumpur fisik. Lumpur fisik bukan berarti yang fisik ya. Ingat ya, baik yang tersuspensi maupun yang terlarut, dua-duanya itu terdiri dari bahan organik dan anorganik. Ya, kalau di dalam istilah solidnya tuh yang organik itu dinyatakan sebagai apa? Volatil ya, volatile solid. Karena yang namanya organik itu selain bisa membusuk, kalau dipanaskan dia akan menguap. Seperti tadi ya, ingat air gula dengan air garam. Ini bukan lagu dangdut loh ya. Perasaan ada lagu dangdut yang hubungannya dengan itu. Kalau air gula ini dipanaskan, ya dengan suhu tertentu, maka yang terjadi ketika terjadi penguapan, Anda melihat gulanya tidak? Anda lihat gulanya juga akan hilang gitu ya. Dia akan menguap bersama dengan airnya. Tapi kalau garamnya akan tertinggal. Ya. Itu sebabnya anorganik itu, anorganik yang di sini ya, anorganik itu disebut senyawa yang non volatile. Ini yang organik disebut senyawa yang volatile. Volatile, ya, dan volatile. Jadi hakikatnya ya ketika kita bicara bahan organik itu ada di yang dissolve, ada juga di yang tersuspensi. Jadi ketika kita bicara lumpur fisik karena pemisahannya dilakukan secara gravitasi, hakikatnya dia juga adalah mayoritas masih bahan organik. Sehingga tidak boleh dia juga dibuang ke lingkungan gitu. Kita tuh sudah memisahkan dari air limbah supaya terkonsentrasi kok. Terus setelah itu langsung dibuang. Oh, berarti sama aja mencemari gitu ya. Nggak boleh. Jadi bahan organik tersebut harus distabilkan dulu melalui proses pengolahan ya. Nah, pengolahan lumpur apa prosesnya? Ada thickening, digestion, dewatering, disposal. Itu intinya ya. Saya tidak mendetilkan ini karena nanti kita akan membahas lagi secara khusus di tempatnya gitu ya. Nah, yang penting itu adalah gini ya, ketika saudara sebagai perencana, ketika saudara melakukan DED, apa saja sih produk yang harus saudara lakukan? Tadi saya sudah bilang ya, ketika saudara melakukan perencanaan di dalam kuliah ini, saudara cuma menghasilkan apa? Laporan desain, laporan perencanaan, terus yang kedua apa? Gambar, terus yang ketiga apa? BOK dan RAB kan? Nah, itulah juga yang dihasilkan di itu. Cuma ada tambahannya. Nah, ya di dalam itu, saudara juga harus menyiapkan dokumen lelang. Di dokumen lelang itu ada speknya, spesifikasi teknis untuk bahan alat yang digunakan, ya, apa harus memenuhi standar mutunya apa, dan seterusnya. Itu harus dinyatakan di dalam dokumen lelang, termasuk untuk dokumen untuk biddingnya sendiri yang diisi oleh si itu ya penawarnya nanti untuk kontraktor. Lupa, saya tidak tahu ya karena kita tidak belajar itu. Kalau dulu sama kuliah saya ada pelajaran itu, tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi saudara tidak perlu khawatir ya, karena kalau saudara kerja di konsultan, yang namanya dokumen tender itu sudah ada ya, sudah ada apa istilahnya tuh, borangnya gitu. Saudara tinggal isi apa, nama proyeknya apa gitu, cuma ganti-ganti itu saja. Jadi tidak terlalu susah sebetulnya ya. Nanti lama-lama saudara akan terbiasa. Itu dokumen lelang ya. Terus gambar teknik tadi. Gambar teknik juga yang saudara hasilkan tuh tidak cukup. Itu hanya gambar teknik lingkungannya saja.
Sedangkan gambar yang diperlukan di dalam desain yang akan ditenderkan, pertama selain gambar teknik lingkungannya atau disebut gambar arsitekturnya ya, yang saudara nanti buat di dalam tugas, saudara juga harus menyediakan gambar struktur. Karena kan tulangannya harus bagaimana? Kan bangunan gede-gede harus ada tulangannya. Jadi gambar struktur, terus gambar mechanical electrical. Termasuk di dalamnya tuh kalau yang mechanical tuh ada plumbing sistemnya ya, perpipaannya tuh jadi apa? Isometriknya, semua kalau listrik juga ada jaringannya dan seterusnya. Terus segala utilitas ya, misalnya jaringan air minumnya, nanti kalau kan harus ada air bersih di situ segala macam. Terus yang terakhir itu gambaran gambar dari fasilitas penunjangnya, kantornya. Jadi kalau mendesain itu tuh tidak hanya instalasinya loh, kantor si IPAL-nya sendiri ya, kemudian kalau ada laboratoriumnya, ada workshopnya, bengkel, terus kemudian apalagi ya kantor satpam, terus label nama itunya, label nama apa gedungnya itu nanti bagaimana, itu semua dibuat oleh kita. Nah, makanya kalau di dalam sistem yang sesungguhnya, ketika sudah jadi konsultan, itu tuh ya yang menjadi apa pembantu saudara itu banyak ya, jadi tim gitu. Biasanya katakanlah kita sebagai tim leadernya, karena itu proyek IPAL ya, nanti ada anggotanya itu ada civil engineer kalau untuk struktur, terus kemudian ada mechanical engineer untuk electrical biasanya, terus mungkin ada perencana untuk desain-desain bangunan yang lainnya ya, fasilitas lainnya. Jadi itu yang mereka eh, misalnya dari arsitektur, termasuk landscape, sekarang dia yang mendesainkan, gitu. Sampai pagar-pagar harus apa gitu dan seterusnya. Terus kalau ada buffernya seperti apa gitu ya. Nah itu intinya gambarnya itu harus lengkap itu. Nah, sedangkan gambar teknik lingkungan itu harus apa saja, harus ada dena dan sebagainya itu nanti ya ketika dia bicara tugasnya. Jadi itu baru disampaikan ke minggu keempat ya. Jadi sekarang itu kita masih fokus ke preliminary design ya. Terus di dalam dokumen ulang juga ada speknya ya. Kalau misalnya saudara menggunakan alat-alat mechanical electrical harus seperti apa. Kita tidak boleh menyebutkan merek, hanya menyebutkan karakteristiknya saja. Harus gini, kapasitasnya harus sekian gitu. Tapi tidak boleh menyebutkan merek. Nah, di sini ada OE, ada EE. Maksudnya apa? OE itu owner estimates. EE itu engineer estimates. Bedanya apa sih owner estimate? Oke. Kalau owner estimate itu secara prinsip adalah RAB. Karena ada BOQ-nya, ada harganya. Itu digunakan, kenapa disebut owner estimate? Itu adalah pegangannya untuk yang mempunyai pekerjaan. Jadi kita ketika mendesain tuh memberitahu ke si bohirnya, pemerintah yang memberi pekerjaan kepada kita, Pak, bangunan yang akan dibangun tuh nanti butuh ini saja, peralatannya, bahannya, terus biayanya totalnya itu kurang lebih akan menghabiskan dana 200 miliar misalnya. Itulah yang diberikan kepada pemerintah yang punya pekerjaan ini. Kota Surabaya misalnya, itu yang disebut honor estimate. Honor estimate itu yang akan dijadikan pegangan mereka untuk menentukan plafonnya. Misalnya dia hasil 200 miliar ya, itu nanti akan diumumkan bahwa plafonnya sekian. Atau kadang-kadang juga tidak diumumkan malah gitu ya. Karena apa? Karena ada engineer estimate. Engineer estimate itu sebetulnya BOQ. Jadi di situ sudah disebutkan untuk bangunan pengolahan tahap pertama ya, di situ ada bak sedimentasi satu. Terus di situ ada luasan ininya, volume temboknya ya, ukuran dimensi dari itunya dengan ketebalan sekian. Terus strukturnya apa sudah disebutkan, tapi tidak ada harganya. Harganya di siapa? Ya, yang isi adalah dari konsultan kontraktornya yang mau menawar, biddernya ya. Dia akan mengisi di situ. Nanti berdasarkan BOQ yang BOQ yang sudah kita sediakan di dalam dokumen lelang. Jadi kalau di dalam dokumen lelang, nanti yang diberikan itu ya, selain persyaratan teknis tadi, gambar teknik, ada engineer estimate, ada BOQ-nya. Jadi nanti mereka membaca dari gambar, terus mencocokkan dengan ininya, kebutuhannya, terus nanti mereka mengestimasi harganya. Nah nanti mereka tuh dikumpulkan
dibandingkan oleh kita sebagai owner, mana kira-kira yang mempunyai penawaran yang paling rendah at reasonable price gitu ya. Jadi pada level yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya harga proyek yang kita juga itu 100 miliar misalnya ya, tapi ada yang nawar 80 miliar. Mau saudara kasih apa enggak? Mau dikasih apa enggak? Yang lainnya ada yang 250, ada 200 saja, ada yang 180, terus ada lagi yang 80. Menurut peraturan, yang harus saudara menangkan adalah yang 80 misalnya. Itu akan dimenangkan enggak oleh saudara? Halo? Hmm? Jangan ya, karena tidak pada level yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya ngawur, jangan-jangan gitu. Karena kan kita juga mendesain itu juga tidak ngawur ya, sehingga ketika dapat 200 miliar itu sudah betul-betul menyesuaikan dengan itu ya, dengan harga di lapangannya plus keuntungan dari si orangnya itu. Jadi kalau misal kontraktor, jadi kalau dia turun daripada itu jauh, padahal sudah disediakan BOP-nya, dia tuh ngarang apa itu ya dengan harga lain mungkin gitu ya. Sehingga itu tidak termasuk yang reasonable. Biasanya tuh kita mengambil misalnya dari 100, dari 200 tuh mungkin 180 gitu yang paling reasonable gitu. 10%-nya aja gitu. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa bangunan itu nanti akan sesuai dengan apa yang disebutkan dan spek. Karena banyak ya yang kontraktor nakal juga ya, pokoknya berani nawar tapi setelah itu nggak ditinggal, nggak banyak yang gitu ya. Jadi tidak tidak sesederhana yang kita bayangkan. Makanya dengan adanya apa sekarang itu bahwa para kontraktor itu harus bersertifikat, orang itu harus bersertifikat. Jadi kalau saudara mau ber, eh, berperan sebagai konsultan, nanti itu saudara harus mempunyai sertifikat kompetensi ya, sebagai ahli. Sebab kalau tidak punya itu, saudara tidak bisa desain, bisa masuk penjara ya. Sama dengan kalau menyusun AMDAL kan juga harus ada sertifikat. Nah, sekarang hal yang sifatnya jasa, pemberian jasa kepada apa, masyarakat itu harus menunjukkan jasa. Jadi ijazah aja nggak cukup ya. Tapi ijazah itu bisa jadi kredit point dalam memperoleh sertifikat. Ya, ya harus mendapatkan apa yang disebut dengan SKA, ya, sertifikat kompetensi keahlian ya. Kalau saudara coba. Tapi biasanya kalau baru lulus itu sebagai apa junior gitu ya, baru masih ini. Nanti kalau sudah 2 tahun, baru saudara bisa berperan sebagai engineer gitu ya. Kalau baru lulus itu masih belum ini, belum bisa, baru menjadi asisten aja lah. Jangankan jadi konsultan, yang jadi dosen pun ketika pertama kali masuk, satu saudara asisten dosen, tidak bisa langsung jadi dosennya, harus ada magangnya dulu. Terus kemudian construction ya, construction atau pembangunan itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menjadi pemenang tadi. Nah, tapi untuk menjamin bahwa si bangunan tersebut terbangun sesuai dengan standar dan spek yang ada di dalam itu, biasanya ada yang disebut dengan konsultan pengawas. Ya. Jadi nanti pemerintah harus meng-hire lagi konsultan pengawas yang berfungsi untuk mengawasi apakah yang digambar oleh konsultan perencana, kita konsultan perencana ya, konsultan pengawas itu akan mengawasi apakah apa yang digambar oleh konsultan perencana sesuai nggak dengan yang dibangun oleh kontraktor. Jadi intinya itu, dia yang melakukan cross check terhadap proses pembangunan itu ya, agar memenuhi baku mutu sesuai dasar. Itu intinya. Bahkan ada manajemen konstruksinya juga ya yang menilai tentang apa progresnya, kan ada itunya ya, kurva S-nya, karena itu berhubungan dengan klaimnya nanti dia saya sudah bisa menyelesaikan proyek sekian persen, kemudian apa namanya apakah terus dia bisa mengambil termin bayarannya sekian persen misalnya, itu tuh harus ada ininya, persetujuannya dari media konstruksi dan pengawas tadi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam proses perencanaan ini ketika sudah terbangun, tidak serta-merta diserahkan ya, harus ada proses commissioning untuk fisiknya, kemudian startup untuk prosesnya.
startup ini pada prinsipnya adalah mengembangbiakan mikroorganisme sehingga mempunyai kinerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh perencana sebelumnya, yaitu misalnya efisiensinya 90%. Nah, sampai mencapai 90% itu harus terjadi kalau kondisi mikroorganismenya sudah tumbuh sesuai dengan yang seharusnya, gitu ya. Kalau itu sudah disetorkan, biasanya antara 3 sampai 6 bulan. Kalau itu sebetulnya sudah berjalan, maka tibalah saatnya menyerahkannya. Jadi prosesnya itu sendiri seperti ini ya. Jadi ini ada proses fisiknya, mana tadi? Ini ada proses fisiknya, ini adalah proses fisik sampai sedimentasi, kemudian ini proses biologisnya, tahap kedua, terus ini tahap pengolahan lumpur. Kalau ini masih belum memenuhi, ada tahap ketiga. Kalau saudara ingin memanfaatkan lagi air, ada tahap lanjutan, gitu ya. Intinya gitu. Nah, berbicara soal mengolah air, kan tadi saya sudah bilang bahwa saudara harus tahu kualitas airnya. Ini pasti sudah capek semua ya. Jadi saya mau langsung saja, karena secara prinsip pun saudara sebetulnya sudah kuliah ini tentang TPAL ya. TPAL ya. Sehingga saudara harusnya mengerti ya bahwa dalam kualitas air kita ada kualitas fisiknya, dalam hal ini temperatur, warna, bau, kerupan. Walaupun saudara sebetulnya harus tahu ya bahwa di dalam proses analisis fisik yang namanya parameter itu tidak semuanya berlaku. Sebagian misalnya seperti kekeruhan, buat apa untuk air limbah? Pasti keruhnya. Kekeruhan itu biasanya untuk dianalisa pada air minum gitu ya. Jadi harus dibedakan ininya ya. Mana yang berlaku untuk air minum, mana yang berlaku untuk air limbah. Jadi ada kualitas fisik, kualitas kimia, terus kemudian banyak ya kalau itu sepertinya di antaranya total solid BOD. Kenapa saya ingin menunjukkan bahwa di dalam kenyataannya pengolahan itu tidak harus melihat semua parameter itu gitu. Jadi harus ada parameter-parameter kunci yang saudara gunakan sebagai dasar untuk desain. Jadi tidak perlu semua dilihat satu-satu, enggak ya. Gitu. Kalau desain itu hanya pada parameter kunci saja. Nah, apa yang itu ya? Kita bicarakan minggu depan, tapi untuk mengetahui apakah saudara sebetulnya sudah mengerti dari apa yang dijelaskan di dalam kuliah sebelumnya tentang masalah pengolahan air, kemudian masalah pencemaran analisis pencemar air, pencemar air ya. Saya ada tugasnya gitu ya, yang tadi saya bilang, saudara harus mempunyai 3 orang dalam satu kelompok. Ini ada 40 orang ya. 40 orang kalau dibagi 3 berarti 39. 39 berarti ada satu yang kelebihan ya. Supaya tidak jadi anak tiri, boleh ada satu kelompok yang berjumlah 4 orang. Gitu ya. Yang lainnya 3 orang. Terus pertanyaannya ini ya, saya tidak akan, nah ini. Nah ini batas waktunya jam 18 malam ini ya. Halo. Jadi harus kerja ini. Ini selain ini ada kuliah apa lagi? Hmm? Sampai jam? Oh, masih sempat ya. Hmm. Ini waktu, atau saya rubah jadi 18 ya. Nanti tambah ini nggak apa-apa lah. Eh, saya jadi 20 ya, jam 8 malam. Ini pertanyaannya ya, silakan di itu nanti. Cuman saya memerlukan itu ya di antara ini penyanyi. Jadi coba analisis ini seperti yang saudara bisa pelajari lah dari apa yang sudah saudara kuasai ya sebelumnya. Kan saudara datang ke sini tidak nol ya. Dan untuk mengikuti kuliah ini kan harus sudah lulus kuliah-kuliah tertentu ya. Yang pada prinsipnya yang tadi saya tanyakan. Eh, jadi itu saya kira yang disampaikan saat ini nanti akan saya sediakan di platform My Classroom supaya saudara bisa menguploadnya. Itu ya, saya stop share dulu dan apa namanya diakhiri dulu.